Pernah dengar pepatah yang bilang, sehebat apapun kamu, pasti ada bocah lain yang lebih jago dari kamu. Nah, itulah gambaran hidup Orn banget. Dia dikenal sebagai sosok yang serba bisa. Artinya, dia bisa mempelajari hampir semua skill. Tapi masalahnya, sekeras apapun dia berusaha, rasanya selalu ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Jadi dia harus mencari cara untuk mengatasi kelemahannya itu. Suatu hari, saat Orn sedang sibuk di mejanya, tiba-tiba sang ketua parti memberitahunya kalau dia dikeluarkan dari tim. Oliver bilang ke Orn kalau selama ini dia sudah berusaha mengabaikan ketimpangan kekuatan di dalam parti mereka, karena dia dan Orn adalah teman masa kecil, dan dia ingin terus berjuang bersamanya. Tapi di titik ini, dia tidak bisa menyangka lagi kalau mempertahankan Orn cuma bakal memperlambat kemajuan parti mereka. Sebenarnya, Oliver berusaha menyampaikannya dengan halus dan sopan, tapi dua anggota lainnya benar-benar bersikap brengsek. Annelie dan Derek sama-sama menyebut Orn sebagai beban mati, dan bilang kalau tim ini bakal jauh lebih baik tanpa dia. Dan meskipun Oliver tidak akan pernah tega mengatakannya secara lantang, memang ada benarnya juga tuduhan mereka itu. Jadi, dia meminta Orn untuk mengundurkan diri secara resmi dari Parti Pahlawan. Hati Orn hancur berkeping-keping saat dia mengingat kembali bagaimana dia dan Oliver membentuk parti ini 8 tahun yang lalu. Dan dengan cepat naik ke peringkat S bersama-sama. Mereka bahkan jadi yang pertama mencapai lantai 94 di Great Labyrinth. Jadi dia tidak habis pikir kenapa Oliver membuangnya sekarang. Oliver menjelaskan bahwa dia paham betapa pentingnya peran enchanter seperti Orn yang bisa sihir pendukung. Tapi bulan lalu, saat raid gabungan, dia melihat bagaimana parti peringkat S lain bertarung dengan penyihir pendukung mereka. Dan jujur saja, sihir pendukung Orn itu ampas banget kalau dibandingkan sama cewek di parti sebelah itu. Dan Orn bahkan tidak bisa menyangkalnya, karena dia tahu itu fakta. Sihir pendukungnya memang selalu terasa standar dan biasa saja, tidak peduli seberapa keras dia berlatih. Tapi dia berdalih kalau satu-satunya alasan mantranya biasa-biasa saja adalah karena dia aslinya ditakdirkan jadi pendekar pedang. Tapi dia terpaksa banting setir ke sihir pendukung demi menyeimbangkan komposisi parti. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Derek memotong pembicaraan dan mengingatkan kalau satu-satunya alasan Orn harus pindah jadi enchanter adalah karena kemampuan berpedang Oliver jauh lebih jago daripada dia. Orn memang bisa pakai pedang sekaligus sihir, tapi secara keseluruhan, level skillnya nanggung banget di segala sisi. Dan meskipun Oliver sangat benci harus melakukan ini padanya, dia bilang kalau dia sudah menemukan enchanter pengganti. Jadi bantuan Orn sudah tidak dibutuhkan lagi. Dia sudah tahu kalau dua anggota lainnya memang tidak menyukainya. Tapi kalau Oliver sendiri yang menendangnya keluar, maka benar-benar sudah tidak ada alasan lagi baginya untuk bertahan di parti ini. Dia bangkit dan mulai berjalan menuju pintu, dan saat dia pergi, Annelie nyeletuk betapa senangnya dia karena Orn tidak akan ada di sana lagi untuk sok ngatur mereka. Dia juga bilang kalau Orn tidak perlu merasa terlalu buruk karena skillnya masih cukup oke buat jadi petualang peringkat A. Tapi petarung inferior macam dia sudah tidak pantas lagi jadi bagian dari parti peringkat S. Mendengar ucapan itu dari Annelie benar-benar terasa menyakitkan. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendirian dan menaklukkan Great Labyrinth demi membuktikan kalau dia bukan petarung kelas bawah. Skill berpedangnya mungkin bukan yang terbaik, tapi masih cukup kuat untuk menghabisi segerombolan goblin sendirian. Dan karena dia juga bisa pakai mantra pendukung, dia bisa terus-menerus memberikan buff kekuatan pada dirinya sendiri, biar pertarungannya jadi lebih mudah. Mengatur waktunya memang agak tricky, tapi dengan latihan yang cukup, dia bakal bisa merapal mantra dengan mulus di tengah pertarungan, dan tidak akan ada lagi yang berani menyebutnya tidak berguna. Setelah selesai membantai goblin hari itu, dia menuju ke kristal teleportasi untuk mendaftarkan kartunya, supaya besok bisa langsung datang ke lantai 7. Tapi saat dia di sana, dia melihat parti lain berlari panik menuju kristal. Dia mulai berjalan menjauh karena malas terlibat urusan sama orang asing. Tapi saat dia mau pergi, dia mendengar anggota parti itu panik karena mereka baru saja disergap sekelompok orc. Dan saat berusaha kabur mati-matian, salah satu anggota parti mereka tertinggal di belakang. Si ketua parti mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau meninggalkan temannya itu adalah pilihan yang tepat, karena mereka semua bakal mati kalau nekat melawan. Anggota lain bertanya, apa mereka harus balik buat menyelamatkannya, tapi si ketua merasa itu bukan ide bagus, karena mereka tidak cukup kuat buat mengalahkan semua orc itu. Akan tetapi, Orn mendengar semua itu, dan meskipun itu bukan urusannya, dia tidak tahan membayangkan ada orang lain yang dibuang oleh partinya sendiri. Jadi dia berbalik menghadap si ketua parti, dan memaki dia karena tega meninggalkan anggotanya mati konyol. Salah satu anggota parti itu tersinggung, dan mencoba menonjok Orn sambil berteriak kalau dia tidak punya pilihan lain, karena dia tidak cukup kuat buat menyelamatkan gadis itu. Tapi Orn langsung membantingnya sampai jatuh dan menyebutnya tidak berguna, sebelum mendesak mereka untuk memberitahu di mana gadis itu tertinggal. Sementara itu, di tempat lain di dalam dungeon,
Gadis yang dimaksud sudah terpojok oleh para orc, dan mereka makin mendekat dengan cepat. Dia mencoba memasang pelindung untuk menjaga dirinya tepat aman, tapi sudah tidak ada jalan lari, dan tinggal menunggu waktu saja sampai para orc itu menghancurkan pertahanannya. Air mata mulai menggenang di matanya saat para orc akhirnya berhasil menjebol pertahanan dan kematiannya seolah sudah di depan mata. Tapi di detik terakhir, sebuah mantra angin dirapalkan tepat di depan para orc, memukul mundur mereka dan memberi waktu bagi Orn untuk melompat masuk ke depan garis itu demi melindunginya. Gadis itu syok berat karena dia tidak menyangka bakal ada yang datang menyelamatkannya. Tapi sebelum dia sempat bicara pada Orn, para orc mulai menyerang lagi, jadi Orn berlari maju untuk menghadang mereka. Sofia mengira dia pasti seorang pendekar pedang, tapi dia terkejut melihat Orn merapal sihir pendukung pada dirinya sendiri di tengah pertarungan. Orn kemudian menebas salah satu pork sampai terbelah dua, dan untuk mempermudah keadaan, dia memantrai pedangnya dengan sharpness 5 supaya bisa membereskan sisanya. Ternyata jumlah orc di sini jauh lebih banyak dari dugaannya, jadi dia maklum kenapa party tadi terpaksa kabur, dan mungkin dia harus minta maaf pada mereka nanti. Tapi bagi seseorang dengan level skill setinggi dia, segini sih masih enteng. Sisa orc yang ada menyerbu ke arahnya secara bersamaan. Jadi Orn mulai menebas mereka satu persatu. Dan Sofia ternganga karena belum pernah melihat gaya bertarung seperti ini sebelumnya. Setelah selesai, Orn menoleh ke gadis itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Tapi gadis itu saking kagetnya cuma bisa jatuh terduduk dan mulai menangis sejadi-jadinya. Orn memastikan dia tidak terluka dan membantunya keluar dari dungeon. Lalu setelah itu dia mulai berjalan pergi. Tapi gadis itu memanggilnya dan bilang ingin berterima kasih dengan layak karena sudah menyelamatkannya. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Sofia Claudel. Orn mengenali nama keluarga Claudel, dan dia juga melihat lambang di jubah gadis itu, jadi sudah tidak diragukan lagi identitasnya. Dia pun memperkenalkan diri, dan setelah itu, Sofia menawarkan untuk mentraktir Orn makan malam ini sebagai tanda terima kasih. Awalnya Orn mencoba menolak, tapi Sofia benar-benar maksa, jadi akhirnya dia luluh dan setuju untuk pergi makan dengannya. Tak lama kemudian, Sofia membawanya ke salah satu restoran favoritnya, dan meskipun bukan tempat paling mewah, dia sangat suka makanan di sini, jadi dia pikir Oren juga bakal suka. Oren memperhatikan kalau papan nama di depan restoran punya lambang yang sama dengan jubah Sofia, dan jelas banget kalau dia pasti anggota Silver Rabbit, salah satu klan terbesar di kerajaan. Klan itu sangat kuat, jadi dia mulai ragu untuk terlibat lebih jauh dengan Sofia, karena urusannya bisa jadi rumit. Tiba-tiba, Sofia melihat kakaknya sedang duduk di salah satu meja, jadi dia menghampirinya untuk bertanya sedang apa dia di sini. Selma menjelaskan kalau dia ada pertemuan di dekat sini, jadi dia memutuskan mampir makan malam. Tapi di luar itu, dia bertanya pada Sofia sedang apa dia di sini bersama seorang pria karena dia masih terlalu muda untuk punya pacar. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia sadar kalau pria itu ternyata Orn dan mereka sebenarnya saling kenal. Sofia kaget kalau Orn kenal kakaknya, tapi tidak mungkin Orn bisa melupakan sosok itu. Selma Claudel adalah pemimpin parti peringkat S terkuat di klan Silver Rabbit, sekaligus enchanter terkuat di seluruh benua. Dialah alasan kenapa penyihir pendukung sangat dihormati dalam formasi parti. Dan kebetulan, dia adalah enchanter yang dijadikan patokan oleh parti Orn saat mereka memecatnya. Dia tahu Sofia juga anggota klan Silver Rabbit, tapi dia tidak menyangka kalau Sofia punya hubungan darah langsung dengan Selma. Tapi dia tidak ingat pernah berbuat salah pada Selma. Jadi dia bingung kenapa Selma menatapnya dengan wajah semarah itu. Selma mendekatkan wajahnya dan bertanya, apa menurut Orn pantas pergi kencan dengan adiknya yang baru berusia 14 tahun selarut ini? Orn paham kenapa Selma khawatir, jadi dia meyakinkan Selma kalau ini cuma salah paham dan dia sama sekali tidak punya ketertarikan romantis pada adiknya. Namun, cara dia mengatakannya malah bikin Selma makin marah karena dia pikir Orn menyiratkan kalau Sofia tidak cukup menarik baginya. Sofia memohon pada Selma untuk berhenti bikin keributan di depan orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah tahu kalau Orn yang menyelamatkan Sofia, Selma langsung merasa sangat bersalah atas ketidaksopanannya dan berterima kasih atas bantuannya. Mereka semua duduk bersama, dan ini pertama kalinya Orn dan Selma punya kesempatan mengobrol seperti ini. Orn menjelaskan kalau mereka bertemu saat raid bulan lalu, dan karena mereka sama-sama enchanter, mereka menghabiskan banyak waktu bersama, meskipun Orn kebanyakan cuma jadi asisten Selma. Selma bilang kalau Orn sangat membantu waktu itu. Tapi ya wajar saja bagi seseorang dari parti pahlawan. Namun, Orn memberitahunya kalau dia sebenarnya sudah bukan bagian dari parti pahlawan lagi. Selma kaget mendengarnya, karena dia tidak habis pikir kenapa parti itu mau membuang orang seberguna Orn. Tapi dia bukan orang yang menyia-nyiakan kesempatan bagus, jadi dia bertanya apakah Orn tertarik menerima sebuah pekerjaan.
Orn bilang dia sebenarnya ingin bertualang sendirian dulu untuk sementara waktu, jadi dia tidak bisa bergabung dengan klannya. Tapi Selma bilang dia cuma butuh seseorang untuk ikut dalam ekspedisi pelatihan yang diadakan klannya besok, dan dia menjamin Orn bakal dibayar mahal atas usahanya. Yang perlu dia lakukan cuma fokus mengajar para rekrutan baru. Mereka berencana menghabiskan sekitar 3 hari di lantai 50, dan mereka sudah punya sekelompok petualang peringkat A yang memimpin ekspedisi itu. Tapi Selma bakal merasa jauh lebih tenang kalau Orn ada di sana untuk membantu. Lagi pula, setelah bekerja bersamanya di raid gabungan, dia bisa melihat betapa kompetennya Orn sebenarnya sebagai seorang enchanter. Orn merasa terhormat mendengar Selma menghargai kemampuan enchantnya. Tapi dia baru saja dipecat dari partinya karena dianggap enchanter lemah dibandingkan Selma, dan dia tidak mau membatasi dirinya cuma jadi pendukung lagi. Jadi dia menolak tawaran itu dengan sopan. Selma terkejut, karena dia tidak menyangka Orn bakal menolaknya. Tapi Orn bilang dia punya alasannya sendiri. Selma tidak berniat memaksanya kalau dia memang tidak mau. Tapi Sofia mulai memohon padanya untuk mempertimbangkan lagi, karena dia bakal merasa jauh lebih aman di ekspedisi kalau ada Orn. Orn masih enggan kembali ke masa-masa dia cuma jadi enchanter, tapi melihat Sofia memohon seperti itu membuatnya berpikir ulang. Jadi dia bilang dia akan memikirkannya dulu sebelum mengambil keputusan. Selma senang mendengar Orn setidaknya mau mempertimbangkan tawarannya. Tapi untuk memperjelas, Orn memberitahunya kalau dia hanya akan menerima tawaran itu jika dia diizinkan bertarung menggunakan pedangnya, karena dia tidak mau lagi dibatasi hanya pada sihir enchantment. Selma tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, karena dia belum pernah melihat enchanter beralih jadi pendekar pedang. Dan jujur saja, dia ragu Orn bakal jago berpedang. Tapi dia pikir kalau situasi jadi gawat, Orn pasti bakal balik menggunakan enchantment lagi. Dia memberitahu Orn kalau dia memutuskan untuk bergabung. Dia harus datang ke markas Silver Rabbit besok pagi-pagi sekali, lalu mereka pun berpisah malam itu. Sebelum Orn pulang ke rumah, dia mampir sebentar ke toko senjata, dan sepertinya dia cukup akrab dengan pemiliknya. Itulah kenapa dia datang ke sini untuk mengobrol. Si kakek pemilik toko menyeduhkan secangkir teh untuknya, dan berterima kasih pada Orn atas bantuannya. Karena bisnis di sini jadi laris manis sejak Orn mulai merekomendasikan tempat ini. Namun, justru itulah yang ingin dibicarakan Orn padanya. Dia memberitahu si kakek kalau dia sudah dikeluarkan dari parti pahlawan. Jadi, sekarang tidak akan ada yang mendengarkannya lagi, meskipun dia merekomendasikan toko itu. Dan dia ingin minta maaf karena tidak bisa membantu lagi. Namun, pria itu bilang dia tidak perlu minta maaf. Entah Orn bagian dari parti pahlawan atau bukan, dia tetap orang yang sama. Dan dia sudah melakukan banyak hal untuk membantu di sini. Dan pria itu sangat berterima kasih. Orn mungkin bukan pahlawan lagi secara gelar, tapi hatinya tetap seorang pahlawan. Jadi pria itu berpesan padanya untuk hidup demi dirinya sendiri mulai sekarang, dan menolong orang sebanyak yang dia inginkan. Begitu mereka akhirnya masuk, Vince Briers, ketua dari klan kelinci perak langit malam, langsung menyambut Orn dan bilang kalau dia sudah dengar banyak soal dia. Orn memperkenalkan diri dengan sopan, bilang kalau dia merasa terhormat bisa bertemu pemimpin klan terkenal ini. Vince buru-buru meluruskan biar Orn gak kaku-kaku amat, soalnya dia tahu Orn sudah keluar dari parti pahlawan. Jadi mereka gak perlu buang waktu buat saling menebak isi hati masing-masing. Orn setuju, dan bilang kalau dia ingin dengar lebih detail soal ekspedisi pelatihan ini. Terlebih dahulu, jadi Vince meminta Selma buat menjelaskan. Setelah posisi mereka enak, Selma memberitahu kalau mereka bakal menyapu dari lantai 1 sampai lantai 51 di labirin besar cuma dalam waktu 3 hari. Rinciannya gila sih, mereka bakal selesai di lantai 21 pada hari pertama, lantai 36 di hari kedua dan seterusnya. Adegan kemudian bergeser sedikit ke masa lalu, pas Selma lapor ke Vince soal keluarnya On dari parti pahlawan. Vince bilang itu kerugian besar buat mereka, karena tanpa On, kekuatan parti pahlawan bakal anjlok parah. Selma setuju banget. Dia bilang sihir pendukung alias support magic milik Orn itu yang bikin mereka bisa tembus ke level yang sebenarnya mustahil mereka capai. Efek sihir Orn memang kalah kuat dari rata-rata, tapi kecepatan castingnya itu loh, gila banget. Minimal 4 kali lebih cepat dari Selma sendiri. Terus dia bisa pakai banyak mantra orisinal sekaligus, plus kemampuan analisis situasi, prediksi gerakan musuh, dan kasih support di detik yang pas banget. Pokoknya dia punya semua skill yang dibutuhkan seorang enchanter. Tanpa dia, parti pahlawan bakal jadi jauh lebih lemah. Dan ini kesempatan emas buat kelinci perak untuk kembali ke puncak. Vince bilang dia sempat dengar soal Orn pas mereka raid bareng, tapi masih agak susah percaya. Selma bilang wajar sih. Enchanter kan sering gak dapat apresiasi yang layak. Meskipun Selma tahu dirinya terkenal, dia merasa orang-orang terlalu memujinya. Padahal yang beneran monster kayak Orn malah gak menonjol. Balik ke masa kini, Orn paham kalau intinya ada 10 parti pemula dan 5 pengawal, termasuk dirinya dan Selma. Para parti pemula bakal giliran lawan monster,
Dan kalau ada kejadian di luar nalar, baru pengawal yang turun tangan. Selma mengiyakan itu, dan Orn memutuskan buat nanya kenapa pengawalnya cuma 5 orang. Kalau jadwalnya segila ini dan memang seserius itu, biasanya mereka bakal meminimalisir resiko dengan bawa banyak party peringkat A buat backup para pemula. Selma dan Vince sempat lirik-lirikan sebentar, dan setelah agak ragu, Selma menjelaskan kalau tujuan mereka memang bawa pemula ke lantai 51, tapi sedikit tekanan. Ekstra bakal bantu mereka berkembang. Ini kesempatan sempurna buat cari pengalaman. Atau setidaknya itu menurut Selma. Tapi Orn tahu, itu bukan alasan sebenarnya. Misi ini jelas penting banget buat mereka. Pasti ada alasan lain, tapi mereka nggak bakal kasih tahu orang luar kayak dia. Makanya Orn memutuskan buat nggak banyak tanya lagi, dan akhirnya setuju buat bantu. Vince berterima kasih, dan bilang Orn bakal dapat 2 keping emas di muka, dan 10 lagi kalau misinya sukses. Orn menerimanya dengan agak sungkan. Dia malah nanya apa itu nggak kebanyakan. Soalnya itu setara biaya hidup setahun, bro. Selma bilang mereka cuma menghargai dia setinggi itu, dan dengan itu dia mengakhiri obrolan. Orn agak kaget sih mereka sebegitu menghargainya, tapi jelas itu bikin dia senang, jadi dia memutuskan bakal melakukan yang terbaik. Besoknya, klan bersiap buat ekspedisi. Di pintu masuk labirin besar, Selma dan Sofia menyapa Orn begitu dia datang, dan Orn sadar. Kalau baju Sofia beda dari terakhir kali dia lihat. Dia berasumsi itu semacam seragam buat pemula. Tapi dia iseng kasih pujian, bilang kalau Sofia kelihatan cocok pakai itu. Sofia jelas kaget dan muka Selma langsung berubah horor pas lihat adiknya jadi salting dan blushing gitu. Langsung mode defensif dia bilang ke Orn kalau dia kayaknya jago banget ngerayu cewek. Jadi dia mau tahu apa Orn punya pacar atau semacamnya. Orn buru-buru membantah dan menjelaskan kalau beberapa anggota parti pahlawan kan cewek. Jadi kalau dia terbiasa ngobrol sama cewek, ya mungkin karena itu alasannya. Selma langsung mundur perlahan. Karena ya mereka kan tinggal di satu mansion, jadi omongan Orn masuk akal. Sofia jadi kepo dan nanya Orn tinggal di mana sekarang. Jadi Orn bilang dia sementara tinggal di penginapan, meski dia tahu dia harus segera cari tempat tinggal tetap. Selma heboh lagi dan ngomel ke Sofia kenapa nanya hal kayak gitu. Curiga kalau adiknya berencana mau main ke tempat Orn. Sofia dengan gugup membantah, jelas banget dia malu, dan bilang kalau dia cuma penasaran doang kok. Setelah Selma kembali tenang, dia nanya kenapa Orn berdiri jauh banget dari rombongan. Orn bilang dia kan orang luar, jadi dia pikir dia bakal bikin para pemula gugup. Selma mengakui kalau mereka semua memang lagi tegang banget sekarang. Jadi dia minta tolong Orn buat mencairkan suasana tanpa buang waktu. Dia minta Orn ikut dia dan menyuruh Sofia buat kumpul sama partinya. Selma memperkenalkan Orn ke 3 pengawal ekspedisi lainnya, menjamin ke mereka kalau Orn itu kuat. Tahu kalau Selma yang menjamin, para pengawal yakin kalau mereka bisa percaya sama Orn. Terus Orn jadi agak gugup dan minta Selma jangan bikin ekspektasi ketinggian buat dia. Tapi Selma cuma senyum dan minta dia jangan terlalu merendah. Di luar itu, Orn memperkenalkan diri sebagai penyerang garis depan alias attacker, dan para pengawal lain juga memperkenalkan diri. Yang rambut hitam namanya Anthem, dia seorang defender. Yang rambut pirang bilang namanya Bernard, dia juga defender. Dan terakhir, Si cewek bilang namanya Katie dan dia seorang healer. Orn sadar kalau sisanya tinggal Selma dan dia, 1 enchanter dan 1 attacker. Partinya seimbang sih, tapi dia jadi mikir, kalau dia nggak datang, apa mereka bakal nyuruh orang lain ngerangkap jadi attacker? Ini bikin dia curiga ada yang nggak beres sama rencana ini, tapi dia belum nemu apa itu. Selma melihat keraguan di wajah Orn, dan sesaat dia teringat percakapannya sama Vince sebelumnya. Vince bilang dia tahu perasaan Selma kehilangan kartu as sekuat itu, tapi Orn kan seharusnya enchanter kayak dia. Mengingat kebutuhan keseimbangan party, Vince bilang dia nggak bisa membiarkan Orn masuk grup utama, dan Selma sudah tahu ini. Selma nggak bisa menahan pikiran kalau mereka belum maju selangkah pun sejak tahun lalu, jadi mereka masih terjebak dan nggak bisa mengambil kembali apa yang sudah hilang. itulah kenapa dia minta tolong ke Orn. Tapi Orn mengajukan diri jadi pendekar pedang. Dan kalau dia nggak bisa berfungsi sebagai penyerang garis depan, rencana nggak bakal jalan sesuai harapan Selma. Orn sempat melihat kekhawatiran Selma, tapi Selma cepat-cepat balik normal dan bilang ke semua orang kalau mereka punya 3 hari kerja keras di depan mata. Dia bawa Orn buat menyapa para pemula dan memutuskan pidato dulu sebelum ekspedisi. Selma bilang ke semua pemula kalau hari ini mereka mulai turun ke lantai 51 labirin besar. Mereka semua kelihatan tegang banget, jadi Selma nanya apa mereka takut ke lantai tengah labirin besar secepat ini. Tanpa kasih napas buat jawab, dia minta mereka jangan khawatir, bilang kalau dia bawa bala bantuan kuat kalau ada apa-apa. Selma lalu ngenalin Orn, bilang kalau dia sudah pernah mencapai lantai 94, tempat yang bahkan mereka belum pernah injak. Perkenalan mendadak ini bikin Orn kaget, dan tak lama semua pemula mulai bisik-bisik soal dia. Jelas mereka kagum, Selma lanjut bilang kalau mereka mau jadi penjelajah labirin. Mereka wajib tahu dia, karena dia adalah anggota parti pahlawan. Jadi dia tahu seluk-beluk labirin besar lebih baik dari siapapun di sini. Semua pemula langsung takjub parah dengan info itu, dan jadi jauh lebih semangat dari sebelumnya.
Sementara itu, muka Orn pucat pasi karena dia nggak nyangka Selma bakal mengekspos dia kayak gitu. Meski begitu, Selma nggak menyesali satu kata pun, karena sekarang semua pemula jadi semangat membara buat masuk dungeon. Dia minta semua orang standby sampai waktunya masuk, dan memutuskan buat cek terakhir bareng pengawal lain. Begitu Orn bisa ngomong, dia protes ke Selma kalau dia tadi melebih-lebihkan banget pas pidato. Selma nggak setuju, karena faktanya Orn emang udah ke lantai 94, dan dia nggak bisa bantah itu. Selma jelasin, kalau bagian dari tugas mereka adalah bikin pemula rileks dan fokus ke labirin. Orn mati kutu nggak bisa debat, tapi perasaannya tetap nggak enak soal ini. Karena dia cuma mau gelar pahlawan itu buat bantu toko si Pak Tua, jadi dia harap ini nggak bakal jadi bumerang buat dia. Mengesampingkan hal itu, Selma bilang dia mau Orn mengawal grup 10 karena mereka itu pemula paling menjanjikan. Kalau mereka bisa belajar kerjasama sebagai party, mereka bakal gampang banget tembus ke lantai tengah. Jadi dia harap Orn bisa bantu mereka soal itu. Orn terima tugasnya, meski dia ragu apa pantas Selma mempercayakan star rookies mereka ke orang luar kayak dia. Pas Orn ketemu anggota grup 10, dia sadar Sofia ada di situ dan totalnya cuma ada 3 pemula. Ini jelas aneh, saking anehnya dia sampai nanya apa ada yang telat. Tapi mereka bilang cuma ini anggotanya. Party diisi 3 orang itu langka, karena makin dikit orangnya makin bahaya, apalagi buat pemula. Salah satu bocah sadar kekhawatiran Orn dan buru-buru jelasin kalau mereka cuma bertiga karena nggak ada yang bisa ngimbangin speed mereka. Orn agak kaget sama kepedean bocah ini. Dia tahu klan punya harapan tinggi buat anak ini, tapi kalau masih muda udah songong gini, dia ngeri sama masa depannya. Terlepas dari itu, karena semua anggota sudah lengkap, Orn minta mereka perkenalan diri. Si bocah langsung nyamber duluan, bilang kalau dia ketua grup 10. Namanya Logan Hayward, seorang enchanter dan pria yang suatu hari bakal melampaui Selma. Orn sekali lagi mengonfirmasi betapa pedenya anak ini, tapi dia diam saja dan membiarkan anggota berikutnya ngomong. Cewek di sebelah Logan memperkenalkan diri sebagai Caroline Englot, bilang kalau dia seorang defender. Orn menyinggung fakta kalau dia nggak pakai armor sama sekali buat seorang defender, dan nanya apa dia bakal pakai armor pas udah di dalam labirin. Caroline jadi agak kecewa tahu Orn nanya. Pertanyaan yang sama kayak orang lain, dan menjelaskan kalau dia itu defender yang nggak pakai armor atau tameng. Orn berasumsi dia tipe yang cuma menghindar bukannya menangkis, dan Caroline membenarkan, bilang kalau dia nggak mau disentuh monster, tapi dia mau bunuh banyak monster, makanya dia pilih jadi defender, biar bisa sedekat mungkin sama musuh. Defender tipe dodge biasanya menghindar pakai kecepatan, alih-alih pakai pertahanan buat nahan serangan. Tapi Orn memperingatkan kalau itu susah dicapai sampai dia punya pengalaman tempur yang cukup. Logan bilang kalau semua orang di klan udah coba peringatin dia, tapi dia cuek aja. Caroline balas bilang kalau Logan juga nggak dengerin omongan guru, tapi Logan bilang dia nggak perlu dengerin karena dia emang sejenius itu. Sofia buru-buru coba hentikan ribut-ribut mereka, tapi Orn sudah tahu kalau mereka ini anak-anak bermasalah. Terakhir, meski mereka sudah saling kenal, Sofia juga memperkenalkan diri, bilang kalau dia penyerang belakang, seorang caster. Orn tersenyum, dan biarpun semua yang dibilang Sofia itu normal banget, dia merasa jauh lebih tenang entah kenapa. Meski begitu, dia tahu misi ini kelihatannya bakal sulit, apalagi karena Logan dan Caroline masih aja berantem, bahkan sampai sekarang. Pas akhirnya waktu mereka turun ke labirin dimulai, dan biarpun tadi mereka ribut banget di luar, mereka langsung diam 1000 bahasa, begitu melangkah masuk ke dalam labirin. Sambil jalan, Caroline memutuskan buat nanya kenapa seseorang dari parti pahlawan ada di ekspedisi ini. Dia mau tahu apa itu artinya. Mereka nggak menganggap klan ini sebagai saingan. Tapi Orn cuma nanya balik, apa dia nggak dengerin omongan Selma tadi, dan mengingatkan kalau dia itu cuma mantan anggota. Caroline langsung nanya kenapa dia keluar, soalnya semua orang mengagumi parti pahlawan, jadi sayang banget kan. On mulai agak lelah karena Caroline gak mau berhenti bahas itu. Dan meski dia kayaknya gak bermaksud jahat, On cuma gak kuat lukanya diulik-ulik begini. Caroline makin mendesak dan terus nyecer pertanyaan soal itu. On akhirnya bilang kalau itu bukan urusan dia. Jadi Caroline ganti topik dan nanya apa dia dan Sofia saling kenal. Orn membenarkan ini, dan Caroline bilang kalau Sofia cerita ada orang hebat yang bakal ikut mereka. Sofia jadi agak gugup, tapi dia mengakui kalau Orn adalah cowok hebat yang dia ceritain, karena Orn pernah menyelamatkan nyawanya. Dia kuat dan bilang kalau dia bagian dari parti pahlawan, dan kakaknya bilang mereka nggak perlu khawatir sama sekali kalau ada Orn. Caroline bilang ke Sofia nggak perlu gugup kalau gitu, karena dia punya pahlawan di sini bersamanya. Orn nggak ngomong apa-apa. Meski dia tahu dia bukan pahlawan, tapi dia sadar Caroline ngungkit ini buat bikin Sofia tenang. Itu bikin dia mikir kalau mungkin Caroline lebih peka sama orang lain daripada kelihatannya. Setelah beberapa saat, beberapa monster mulai mendekat, sesuai dugaan. Tapi mantra jebakan yang dipasang Orn bekerja sempurna buat menyingkirkan mereka tanpa masalah. Jebakannya susah dideteksi musuh sampai meledak. Jadi itu cara bagus buat ngurus monster di belakang tanpa memperlambat jalan mereka.
Mereka nggak punya banyak waktu, dan dia nggak mau buang-buang waktu buat pertarungan yang nggak perlu. Dia bakal terus pasang mantra jebakan sambil jalan. Kelompok itu sampai di lantai 20 setelah beberapa saat, dan Orn terus mengamati cara mereka bertarung. Jadi dia yakin mereka bakal aman buat sisa ekspedisi pelatihan ini. Dia tadinya pikir Logan cuma pemula besar kepala, tapi dia punya skill beneran sebagai enchanter. Kalau dia bisa tahan buat pertarungan panjang, dia bisa dengan mudah berfungsi di party peringkat A. Jadi dia emang beneran jenius. Nilainya kurang di bagian ngasih komando, padahal itu wajib buat enchanter, tapi dia pasti bakal membaik seiring bertambahnya pengalaman. Di sisi lain, kecepatan Caroline sebagus yang dia harapkan dari seseorang yang mau jadi defender tipe dodge. Tapi ada dua masalah. Masalah pertama adalah pas dia lihat monster, dia bakal lari nyamperin monster itu. Karena dia coba jadi defender, dia emang harusnya coba mendekat ke musuh, tapi ngelihatnya bikin Orn ngeri. Masalah lainnya adalah dia cuma pakai 2 belati buat senjata, dan itu emang cocok buat gayanya, tapi daya hancurnya mungkin kurang buat party ini. Terakhir, Sophia nggak sewah 2 temannya, tapi dia lebih kuat dari pemula biasa. Tadi dia agak pasif, tapi itu bakal berubah begitu dia lebih terbuka sama anggota partinya. Dan dia nggak punya kelemahan fatal sebagai pemula, jadi kita nggak sabar lihat perkembangannya nanti. Pengawal lain dan grup pemula mengalahkan bos lantai 20, jadi mereka akhirnya lanjut ke lantai 21, sesuai rencana. Selma minta mereka mendaftarkan lantai itu di kartu guild mereka, dan mereka bakal selesai hari ini begitu keluar dari labirin besar. Selma nanya ke Orn apa dia menikmati jadi pengawal. Orn bilang ke dia kalau, persis kayak kata Selma, grup 10 punya banyak potensi, tapi mereka belum benar-benar kerja sama, dan dia khawatir banyak soal Caroline. Selma ketawa gugup dan bilang kalau Caroline sebenarnya sudah berkembang banyak, tapi itu malah bikin Orn bertanya-tanya dulu dia separah apa. Mereka akhirnya pamit dan besok paginya. Orn benar-benar hancur pas baca koran dan lihat Oliver di artikel halaman depan. Artikel itu membahas party pahlawan dan gimana mereka punya enchanter baru sekarang. Dengan kata lain, fakta dia diusir dari party sekarang udah jadi rahasia umum. Orn membanting koran ke meja, bilang kalau mereka nggak tahu betapa sakitnya ini buat dia. Dia berharap seenggaknya mereka nunggu sampai ekspedisi pelatihan ini selesai, dan dia nggak bisa bayangin semua pemula baca koran ini. Tapi kalau ada yang baca, dia bisa lihat itu bakal mengubah Pendapat mereka tentang dia. Dengan pasrah, Orn ambil jaketnya dan keluar dari penginapan. Tahu kalau nggak ada gunanya mikirin itu sekarang, dan nggak ada yang bisa dia perbuat. Dia memutuskan buat langsung ke titik kumpul aja. Tapi pas dia lagi jalan di kota, seorang cewek tiba-tiba memanggil namanya. Orn langsung berhenti, mengenali suara itu dengan sangat baik. Dan pas dia berbalik, dia lihat Luna, anggota party pahlawan. Dia nggak bergerak dari tempatnya, masih agak syok. Jadi Luna yang memutuskan buat mendekat, bilang kalau sudah lama ya sejak Orn ada di party pahlawan. Bahkan saat anggota lain makin dingin ke dia, Luna selalu memperlakukan dia sama seperti biasa, apapun yang terjadi. Pas dia diusir, Luna lagi pergi karena urusan keluarga. Tapi dia tahu kalau Luna ada di sana, ceritanya pasti bakal beda. On nggak bisa nahan senyum, sadar kalau dia masih punya keterikatan sama party pahlawan. Dia nanya apa Luna butuh sesuatu, tapi kaget pas Luna tiba-tiba minta dia balik ke party mereka, karena mereka butuh kekuatannya. Meski awalnya kaget, On Sudah tahu kalau Luna mungkin bakal ngomong gitu, karena dia selalu menghargai Orn. Orn bilang ke dia kalau dia nggak yakin itu yang dimau sisa anggota party. Apalagi habis lihat artikel di koran hari ini. Luna rupanya nggak tahu artikel apa yang dia maksud, dan mengakui kalau dia sebenarnya minta atas inisiatif sendiri. Tetap saja, dia meyakinkan Orn kalau dia mau ikut. Luna bakal berusaha keras buat bujuk semua orang. Orn kaget dengar itu, sadar kalau Luna beneran serius mau bawa dia balik. Tapi, ekspresinya berubah sedih karena dia tahu kalau semuanya sudah terlambat karena banyak alasan. Orn bilang ke dia kalau setelah artikel itu terbit, mustahil dia bisa balik, dan dia juga nggak mau balik. Luna minta maaf dengan sedih, bilang kalau dia belum lihat koran hari ini, jadi dia nggak tahu apa isinya. Biarpun begitu, dia menggenggam tangan Orn dan mengingatkan janji kalau mereka bakal menaklukkan labirin besar bareng-bareng. Pernyataan itu jelas menyakiti Orn, yang dengan kasar menarik tangannya dan mengingatkan Luna kalau mereka bikin janji itu bareng Oliver, dan Oliver lah yang nendang dia keluar, jadi itu nggak bakal pernah kejadian sekarang. Luna nggak tahu harus ngomong apa, tapi sebelum dia bisa bicara, Orn minta maaf dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Luna sendirian. Jauh di lubuk hati, Orn ingin mereka bertiga tetap seperti dulu, menepati janji yang mereka buat pas masih kecil. Tapi nggak ada jalan kembali sekarang, dan nggak ada tempat buat dia di sana, karena semuanya sudah berakhir hari itu. Di tengah perjalanan, On terus kepikiran soal momen pahit saat dia diusir dari party pahlawan. Masalahnya, koran hari ini memuat berita itu dengan sangat jelas, yang artinya, para rekrutan baru pasti bingung harus bersikap gimana ke dia. Apalagi, kemarin Selma udah nge-hype banget kalau On itu alumni party pahlawan yang keren. Tapi sekarang, kenyataan pahit justru terbongkar. Tak lama kemudian, dia sampai di pintu masuk dungeon dan melihat para pemula sudah menunggu, tapi atmosfer di sana sudah berubah total.
Jelas banget kalau semua orang di sini sudah baca koran pagi ini. Para pemula kasakusuk membicarakan fakta bahwa Orn sudah bukan bagian dari parti pahlawan lagi. Sementara itu, Logan berpikir kalau situasinya bakal beda kalau Orn keluar atas kemauannya sendiri. Tapi fakta bahwa koran itu secara gamblang menyebut Orn ditendang karena dianggap terlalu lemah, mengubah segalanya. Orn mencoba menyapa para pemula itu, tapi respon yang dia dapat campur aduk. Dia sadar kalau kehadirannya tidak lagi disambut hangat seperti kemarin. Semua gara-gara judul berita konyol itu. Tepat saat itu, Selma datang bersama Burn dan Katie. Dia langsung minta maaf ke Orn karena sudah bikin salah paham. Soalnya, dia yang maksa pamer kalau Orn itu mantan anggota parti pahlawan, biar para pemula merasa aman. Orn langsung bilang kalau ini bukan salah Selma, dan dia harus tetap tegakkan kepala buat memimpin parti ini masuk ke dungeon. Saat Orn memberikan dukungan moral, Burn dan Katie ikut menimpali. Mereka menegaskan kalau nggak peduli apa masalah antara Orn dan parti pahlawan, faktanya tetap satu. Orn adalah segelintir manusia di dunia ini yang pernah menginjakkan kaki di lantai 94 dan pulang dengan selamat. Kata-kata itu bikin Orn sedikit lega dari tatapan menghakimi orang-orang. Dia lalu menuju ke timnya, di mana Sofia dan Carol menyapanya dengan senyum tulus. Tapi Logan terlihat agak ragu dan bingung harus bersikap gimana ke Orn sekarang. Orn memutuskan buat mencairkan suasana dan nanya ke timnya apa mereka sudah lihat koran hari ini. Sofia dan Carol jawab kalau mereka lihat, tapi gak sudi bacanya karena isinya pasti bohong. Namun Logan bukan tipe orang yang percaya berita gosip murahan. Dia terbiasa mencari kebenaran, jadi dia tanya langsung ke Orn apakah berita itu benar. Orn menjawab kalau secara teknis koran itu benar, karena dia memang diusir dari parti. Alasannya memang karena dia dianggap terlalu lemah oleh anggota parti lainnya. Orn minta maaf karena gak jujur dari awal, dan bilang kalau dia bukan pahlawan hebat yang mereka harapkan. Sofia gak terima dan langsung nyolot kalau Orn bohong. Dia bilang Orn itu super kuat, karena dia lihat sendiri Orn membantai gerombolan ork sendirian tanpa keringetan sedikit pun. Orn berterima kasih karena Sofia percaya padanya. Dia meyakinkan sisa timnya bahwa meskipun dia bukan lagi bagian dari parti pahlawan, dia masih cukup kompeten untuk membantu mereka mencapai lantai 51 dengan mudah. Jadi dia minta mereka percaya padanya. Para cewek terlihat puas dengan jawaban itu, tapi Logan tampak kecewa karena merasa dikhianati. Mereka pun masuk ke dungeon. Target hari ini adalah para rekrutan harus menempuh lantai 21 sampai lantai 35. Tapi aturannya, Orn nggak boleh kasih perintah atau panduan apapun. Cuma boleh mengamati dari belakang dan baru boleh turun tangan kalau situasi sudah kacau balau. Perjalanan mereka mulus. Carol membereskan semua monster di lantai 24 dengan bantuan dua belatinya dan gaya bertarung jarak dekatnya yang agresif. Sementara itu, Sofia berhasil mengatasi monster-monster besar di level 30, yang bikin Orn kaget dan bertanya-tanya apa dia sempat meremehkan kemampuan Sofia. Tak lama mereka masuk ke lantai 31, yang merupakan area lantai menengah. Ini artinya para pemula sudah masuk wilayah asing dan butuh arahan dari pemandu mereka. Kali ini, Orn mengambil alih posisi depan, memastikan gak ada kejutan berbahaya yang ngumpet di lantai ini. Tiba-tiba, Orn merasakan kehadiran sekumpulan goblin di depan dan menyuruh timnya bersiap tempur. Dia juga sadar ada seekor ork nyasar yang berkeliaran di area yang sama, yang bikin pertarungan ini bakal sedikit tricky. Tapi karena angkatan pemula kali ini skill bertarungnya oke punya, Orn gak khawatir bakal kalah. Dia langsung instruksikan Carol buat nyerang para goblin, sementara Sofia disuruh mengurusi ork dengan bantuan sihir jarak jauhnya. Keduanya mematuhi instruksi itu. Sofia langsung masuk mode tempur dan mulai bentrok sama para goblin. Saat Sofia bersiap menghadapi goblin, Orn menoleh ke Logan buat nyuruh dia pakai sihir support. Tapi sebelum Orn selesai ngomong, Logan udah duluan bikin lingkaran sihir dan merapal mantra agility ke Carol, buat kasih dia keunggulan lawan goblin. Logan masih belum yakin kalau orang kayak Orn pantas memandu dia. Apalagi menurutnya saran Orn itu terlalu standar, sampai siapapun juga bisa mikir hal yang sama. Tapi tiba-tiba situasi jadi runyam saat si ork memicu trauma masa lalu Sofia. Cewek itu mulai panik di depan musuh dan gagal menyiapkan serangan. Ini bisa jadi bencana buat mereka semua. Karena Logan lagi sibuk merapal mantra buat Carol, dia cuma bisa natap Orn dengan pasrah sambil mikir, pemandu macan apa dia ini? Kenapa dia nggak bantuin Sofia? Tiba-tiba Logan melihat Orn membuat segel sihir yang secara drastis mengurangi kecepatan si ork. Orn lalu bergerak ke arah Sofia dan bilang supaya dia tenang dan bidik dengan benar, karena Sofia jauh lebih kuat dari ork itu dan nggak perlu takut. Sofia menarik napas panjang, lalu menembakkan bola api raksasa, yang langsung menghancurkan ork itu sampai jadi debu. Semua orang di party kaget, termasuk ork yang sama sekali nggak nyangka kalau Sofia ternyata bisa pakai sihir tingkat lanjut. Carol langsung lari memeluk Sofia, sementara Orn memujinya atas tembakan yang luar biasa tadi. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai 35, di mana mereka malah papasan sama Det Tarantula.
Logan langsung panik dan kehilangan ketenangan, mikir kalau riwayat mereka tamat karena nggak mungkin mereka bisa menang lawan monster itu. Tapi Sophia dan Carol percaya penuh sama Orn dan menunggu perintahnya. Orn langsung suruh Logan pakai buff agility dan strength buat Carol, dan buff magic buat Sophia. Logan heran, mikir apa orang ini udah gila, karena pakai strategi yang sama persis kayak sebelumnya tanpa variasi. Meski begitu, dia memutuskan buat nurut dan merapal mantra sesuai perintah. Orn lalu menyuruh Carol buat menahan monster itu dalam pertarungan jarak dekat, dan pastikan perhatian monster itu terkunci padanya. Carol mengangguk setuju dan langsung lari menerjang si tarantula. Logan mencoba mencegahnya, tapi Orn menahannya, bilang kalau Logan maju ke depan, mereka semua malah bakal ada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jadi, mereka harus menunggu dan melihat. Orn lalu menyuruh Sophia melompat ke atas monster dan mencabik punggungnya. Sophia langsung paham tugasnya. Dia melompat ke atas kepala monster itu dan menyabetkan pedangnya dari depan sampai belakang. Orn lalu menyuruh Carol tetap menjaga agro monster itu ke dia. Tapi harus hati-hati, karena laba-laba itu beracun. Jadi dia wajib menghindari semua serangan tanpa gagal. Si laba-laba mulai mencoba menusuk Carol dengan kakinya yang runcing. Tapi Carol terus menghindar satu demi satu. Bahkan sempat menangkis beberapa serangan balik. Melihat monster itu terkejut, Orn bilang ke Logan kalau dia harus terus mempertahankan mantranya pada Carol, karena nyawa Carol ada di tangan Logan saat ini. Setelah itu, dia menoleh ke Sophia dan menyuruhnya untuk mengunci pergerakan monster itu. Sophia langsung paham dan menggunakan kemampuan arrow cutter miliknya untuk menebas kaki-kaki monster itu, memaksanya jatuh ke tanah. Carol mulai bersorak kegirangan, tapi Orn berteriak supaya dia hati-hati karena pertarungan belum selesai. Peringatan itu agak telat karena monster laba-laba itu ternyata belum mati dan menggunakan jaringnya untuk menangkap Carol lalu menariknya mendekat. Orn langsung menyuruh Logan memberi Carol buff strength dan speed yang langsung dilakukan Logan tanpa banyak protes. Tapi Carol mulai panik dan gagal membebaskan diri. Dia memohon bantuan Orn. Orn menyuruh Sophia menyiapkan rock arrow dan dia sendiri merapal sihir penajam ke pisau Carol. Yang memberikan Carol dorongan kekuatan yang dia butuhkan buat memotong jaring dan lolos dari cengkraman monster itu. Sophia langsung menyusul dengan mantra rock arrow yang meledakkan monster itu sampai mati seketika. Dengan itu, ekspedisi mereka hari ini berakhir, dan Orn memuji Logan atas penggunaan sihir supportnya, karena tanpa itu party mereka nggak bakal bisa menang hari ini. Saat mereka keluar dari gua, matahari mulai terbenam. Selma memberi selamat kepada semua rekrutan atas pencapaian mereka sejauh ini, bilang kalau mereka sudah melakukan pekerjaan hebat, dan tahap terakhir perjalanan mereka akan terjadi besok, jadi mereka harus istirahat dan makan yang benar. Setelah itu mereka semua bubar jalan. Saat Orn mau pergi, dia dicegat oleh Burn dan Katie yang mengajaknya makan siang. Setelah berpikir sebentar, Orn menerima tawaran itu. Karena gak setiap hari ada orang yang mau mentraktir dia dalam perjalanan pulang ke kota. Sementara itu, Logan bertanya pada Sophia tentang pertemuan pertamanya dengan Orn saat Orn menyelamatkan nyawanya. Dia penasaran detailnya, mantra macam apa yang Orn pakai waktu itu. Sophia mencoba mengingat dan menjawab kalau Orn awalnya pakai Wind Blast, terus pakai sihir buat memperkuat pedangnya sebelum mencincang setiap orc jadi serpihan. Logan sadar ada sesuatu yang sangat berbeda dari Orn, karena hari ini dia perhatikan Orn dengan santainya pakai sihir buat mengurangi agility si orc yang bergerak ke arah Sophia. Jenis sihir kayak gitu dikenal sebagai debuff, dan itu susahnya minta ampun. Bahkan penyihir super berbakat kayak Selma aja, nyaris gak bisa pakai satu debuff pun dalam waktu beberapa hari. Itu pun butuh persiapan segunung. Terlebih lagi, Orn bertindak layaknya perapal mantra yang sempurna, dan tahu kapan harus pakai aspek mantra tertentu dalam pertarungan tim. Dia tahu kapan durasi setiap buff bakal habis, dan bahkan menggunakan sihir antisipasi untuk memprediksi gerakan musuh. Ini bikin Logan sadar kalau dia salah besar menilai Orn. Dia bukan penyihir biasa, tapi seorang jenius sejati. Kembali di kota, Orn duduk di kedai bareng Bern dan Katie. Mereka bilang pesen apa aja sepuasnya, mereka yang bayar. Mereka lalu mulai tanya soal peran aslinya, karena dulu dia adalah enchanter di parti pahlawan. Tapi sekarang dia ngaku sebagai swordsman. Orn menjawab kalau dia dari dulu selalu jadi swordsman. Sejak dia lihat kakeknya membantai monster raksasa yang pernah nyasar ke desanya. Sejak saat itu, tertanam di otaknya kalau apapun yang terjadi, dia bakal jadi seorang ahli pedang. Dan impian itu sempat jadi nyata sebentar saat dia jadi swordsman di parti pahlawan. Tapi, saat mereka mulai masuk ke lantai-lantai bawah, tempo mereka mulai melambat karena intensitas dan kekuatan monster makin gila. Di saat yang sama, Selma mempopulerkan strategi tim di mana semua orang bergantung pada enchanter untuk keputusan, jadi mereka memutuskan ikut strategi yang sama. Sialnya, karena seluruh parti mereka nggak ada yang punya bakat jadi enchanter, pilihan terbaik cuma Orn. Demi kepentingan parti,
Dia memutuskan merelakan posisinya sebagai swordsman dan beralih jadi enchanter. Dia mulai berpikir dengan getir, kalau parti pahlawan sekarang punya peluang 0% buat menaklukkan level selanjutnya. Tapi dia memutuskan gak ada gunanya mikirin itu lagi. Dia lalu bilang ke dua temannya itu, kalau sekarang dia mau jadi swordsman serba bisa, alias all-rounder, yang bisa mengatasi lantai level bawah sendirian tanpa butuh party. Dia sama sekali gak tahu, kalau besok harinya, parti pahlawan justru bakal berkunjung ke dungeon yang sama yang mau dia taklukkan. Keesokan paginya, Orn berjalan menuju gua sambil merenung. Kalau ini bakal jadi hari terakhirnya memimpin parti anak-anak muda itu. Di dekat pintu masuk, dia melihat Sofia dan yang lainnya sudah menunggu. Sambutan mereka hangat banget, dan Orn langsung sadar kalau rasa percaya diri anggota parti ini ke dia sudah jauh lebih besar dibanding hari sebelumnya. Bahkan si Locke kelihatan jauh lebih bisa menerima dan percaya sama Orn. Carol tiba-tiba angkat bicara, bilang kalau karena ini hari terakhir, Sofia punya sesuatu yang mau diomongin. Carol mulai menyikut Sofia, mendesaknya buat ngungkapin isi hati. Tapi Sofia kelihatan malu-malu kucing dan gak berani ngomong jujur. Ternyata, pas lagi mandi bareng semalam, Sofia sempat curhat ke Carol kalau dia pengen Orn tetap tinggal di klan Night Sky Silver Rabbit dan bantu mereka mencapai puncak. Tapi, belum sempat Sofia ngomong dari hati ke hati, Orn keburu dipanggil sama Selma. Akhirnya, Orn cuma bilang ke Sofia kalau mereka bakal ngobrol nanti saja. Sebelum pergi, pas lagi jalan ke arah pemandu lainnya, Orn gak sengaja dengar obrolan sekumpulan pemula kalau parti pahlawan hari ini bakal masuk dungeon juga. Katanya sih mereka mau melakukan uji coba bareng parti baru mereka buat mastiin kerja sama timnya klub. Orn jadi penasaran, mereka bakal nyoba lantai berapa ya? Dan dia langsung kaget pas tahu kalau mereka nggak pergi ke lantai terdalam, yaitu lantai 94. Tapi malah mau mulai dari lantai 92, cuma buat ngetes parti baru. Orn beneran shock dengannya. Menurut dia, parti pahlawan nggak semestinya mulai di lantai 92. Apalagi bawa anggota baru pengganti dia. Harusnya sih mereka coba lantai bawah dulu buat ngebangun chemistry team. Akhirnya, Orn memutuskan kalau mikirin parti pahlawan cuma buang-buang waktu. Mending dia fokus sama tujuannya sendiri di sini. Sementara itu, balik ke lantai 92. Oliver, si pemimpin parti, lagi nyemangatin timnya. Dia sesumbar kalau mereka nggak bakal nemu masalah buat ngeberesin dungeon ini, tapi tetap minta mereka waspada. Oliver lalu nengok ke anggota terbaru mereka, Philly, seorang enchanter beramut hijau. Si Tank nyuruh Philly buat nunjukin kemampuannya. Sementara si penyihir bego ikut nimbrung, bilang kalau Philly nggak kayak si Orn, yang cuma bisa segalanya tapi nanggung. Jadi mereka pasti aman-aman saja. Oliver terus ngelirik ke arah Luna, yang dari tadi diam 1000 bahasa, sebagai bentuk protes, karena dia nggak pernah setuju Orn keluar. Tapi Oliver yakin banget, setelah dungeon run ini, bahkan Luna pun bakal setuju kalau keputusan mereka benar dan Orn memang biang masalahnya. Ternyata, Luna bahkan nggak dilibatkan dalam rencana busuk Oliver dan yang lainnya buat nendang Orn dari tim. Dia baru tahu soal itu pas malam ketika Oliver lagi ngasih selamat ke Philly karena masuk party dan ngadain pesta penyambutan buat dia. Ain dan Derek sama-sama ngejek Orn, bilang kalau sekarang mereka punya enchanter beneran dan bukan si serba bisa yang nggak berguna itu. Mereka pasti bisa namatin dungeon sampai lantai 100 dalam sekejap. Mereka bahkan pamer ke Philly kalau duit mereka banyak banget. Padahal aslinya, Orn itu hemat banget ngatur keuangan dan nggak pernah boros buat kebutuhan pribadi. Philly jadi agak nggak enak dan nanya, bukannya dana party itu cuma buat keperluan party ya? Dan bukan buat dipakai pribadi. Tapi Ain langsung menepis omongan itu, ngeklaim kalau uang mereka itu bejibun. Lagian apa gunanya uang kalau nggak tahu cara makainya? Oliver motong pembicaraan, bilang mereka harus udahan ngomongin Orn dan move on, karena dia udah nggak relevan lagi. Pas mereka baru aja mau bersulang buat merayakan bergabungnya Philly, Luna lari masuk ke ruangan dengan napas ngos-ngosan dan bilang dia perlu ngomong sama Oliver. Tiba-tiba dia sadar ada Philly di situ, orang yang bahkan belum dia kenal, dan minta ngomong empat mata sama Oliver. Oliver malah nyuruh ngomong di situ aja di depan semua orang. Jadi Luna nggak punya pilihan. Dia bilang kalau dia baru dengar kabar Orn bakal ikut raid bareng klan Night Sky Silver Rabbit dan nanya, kok bisa sih? Derek dan Ain sama-sama bingung. Ain nanya, gimana bisa Orn gabung Night Sky Silver Rabbit cuma dalam 3 hari? Padahal mereka bilang dia lemah banget. Derek berduduh kalau Orn pasti masih pamer lencana peringkat S dia, yang katanya dia dapetin berkat party ini. Dan itulah cara dia dapat kerjaan. Luna bingung, dan nanya mereka ini ngomongin apa. Pas Oliver nyuruh dia tenang dan dengerin, Aine malah nyela dan ngasih tahu Luna kalau si Orn yang serba nanggung itu udah cabut dari party 3 hari yang lalu. Berita soal Orn keluar dari party bikin Luna shock berat. Dia nanya, apa Orn akhirnya nyerah sama mereka? Tapi Derek, si raksasa bego itu, malah buka mulut besarnya dan bilang kalau kejadiannya justru kebalikannya. Orn gak pergi sendiri. Merekalah yang maksa nendang dia keluar karena dianggap pecundang.
Luna kaget setengah mati dan nengok ke Oliver, nuntut kebenaran. Oliver dengan santainya jawab kalau itu benar, dan coba ngenalin Luna ke Philly, anggota baru mereka. Luna langsung motong omongannya, menegaskan kalau dia bakal nentang siapapun yang ngambil tempat Orn. Ini bikin si Tank yang gak peka itu kesel, dan neriakin Luna buat diam, karena anggota baru lagi coba nyapa dia. Oliver nenangin Derek dan coba ngasih alasan ke Luna. Bilang kalau Orn udah gak cukup bagus buat party mereka, dan cuma bakal jadi beban. Luna ngebantah keras, bilang kalau Orn itu inti dari party ini, dan alasan utama mereka bisa sampai sejauh ini. Dia bilang ke Oliver kalau mustahil mereka bisa lanjut tanpa Orn, dan si penyihir rese ikut nimbrung. Dia bilang cuma Luna satu-satunya yang mikir Orn itu spesial, dan lagian nasi udah jadi bubur, keputusannya udah bulat dan Orn udah ditendang. Oliver bilang ke Luna kalau mereka harus bahas rencana sekarang juga. Karena ini pertama kalinya mereka kerja bareng Philly, mereka bakal mulai dari lantai 92, terus pelan-pelan naik ke lantai 94. Tapi Luna mentah-mentah nolak rencana itu. Dia bilang dia belum mau mati konyol kayak yang lain. Derek ketawa ngejek, bilang mana mungkin mereka cari mati kalau mulainya dari lantai 92. Padahal mereka udah pernah berhasil sampai lantai 94. Luna beles, kalaupun Philly itu enchanter jago, mereka harus mulai dari lantai bawah dulu, baru naik ke atas. Derek lagi-lagi pamer otak udangnya, bilang mereka udah namatin lantai 93, jadi ngapain mulai dari bawah lagi? Luna bilang mereka pasti udah gila mikir kayak gitu, soalnya lantai 92 itu ada naga hitam, dan terakhir kali mereka hampir mati ngelawan itu. Aine ketawa dan bilang itu kan pas mereka masih punya enchanter lemah di tim, kali ini ngelawan naga itu pasti bakal gampang banget. Oliver nambahin kalau mereka cuma mau ngecek kerja sama tim, jadi nggak harus beneran lawan naga hitam. Luna coba debat lagi, bilang tetap aja mereka harus mulai dari lantai bawah. Tapi Oliver motong dan bilang keputusan nggak bisa diganggu-gugat. Kembali ke realita di dungeon, party pahlawan berhadapan sama Mehmet di lantai 92. Terakhir kali musuh ini gampang banget dikalahin, tapi kali ini mereka kelihatan kewalahan. Oliver lari nyerang Mehmet itu pakai pedangnya. Tapi si mamut berhasil nangkis serangannya, bikin Oliver terpukul mundur buat berlindung sementara, Derek siap-siap nahan serangan balik. Pas lagi sembunyi, buff di badan Oliver habis, dan dia sadar tiap kali buffnya hilang, badannya kerasa berat banget kayak ditimpa beban. Dia nengok dan nanya ke Philly, kenapa buffnya cepat banget habisnya? Philly jawab kalau dia belum nemu ritme tarung mereka, jadi harusnya nanti membaik. Ini bikin Oliver kaget, soalnya dia ingat Orn bisa langsung paham segalanya tentang mereka cuma dalam beberapa jam di hari pertama masuk dungeon. Tiba-tiba, Mehmet nembakin ledakan energi ke arah Derek. Derek coba nangkis, tapi malah kepleset, dan serangannya memantul ke arah Aine. Aine ngejerit marahin Derek yang dianggap bego. Derek sendiri bingung kenapa tangkisannya nggak efektif, padahal ledakan kayak gini harusnya enteng buat dia tahan. Ayen memutuskan buat terjun ke pertarungan dan nembakin sihir apinya ke monster itu. Tapi serangannya cuma kerasa kayak gelitikan buat si Mammoth. Oliver bingung dan neriakin Ayen buat serius. Tapi Ayen jawab kalau dia udah ngelakuin apa yang biasa dia lakuin. Cuma entah kenapa serangannya jadi lemah banget. Oliver nyuruh Philly buat ningkatin damage sihir Aina lagi. Dan Philly nyurut. Tapi tetap aja, pas Aina nembakin api ke Mammoth, monsternya nggak lecet sedikit pun. Sebagai balasan, Mehmet itu pakai ledakan energinya lagi dan hampir ngenain Aine, yang nyaris banget sempat sembunyi di balik batu. Oliver bengong, padahal harusnya sihir Philly jauh lebih kuat daripada punya Orn. Tapi tetap aja mereka babak belur lawan monster yang dulu mereka kalahin tanpa masalah. Sinar energi lain yang ngarah ke dia bikin Oliver sadar lagi. Dia nyaris menghindar sementara serangan berikutnya ditangkis sama Derek. Oliver nyuruh Ain buat nyerang dari samping, tapi Ain gagal total karena monsternya berhasil nyegat dan nyerang balik. Maksa dia lari mundur. Oliver langsung nengok ke Philly dan nyuruh dia buat ngawasin serangan monster dan ngasih peringatan. Philly jawab kalau itu mustahil dilakuin sambil ngerjain tugas lainnya. Tapi Oliver bilang itu tugas enchanter buat baca alur pertarungan dan malah ngomelin Philly. Bilang dia sama sekali nggak berguna dan harusnya nggak usah diajak masuk party. Oliver sadar kalau nggak ada satupun dari mereka yang sekuat biasanya dan dia bahkan nggak bisa ngeluarin kekuatan penuh pedangnya. Secara teori, sihir Philly harusnya ngasih mereka peningkatan kekuatan yang masif. Jadi apa sebenarnya yang salah? Sebelum mereka bisa mutusin langkah selanjutnya, naga hitam muncul dari kedalaman dungeon dan mulai terbang ke arah mereka. Luna mulai keringetan saking takutnya dan teriak kalau mereka harus cabut dari tempat itu secepat mungkin. Naga itu turun ke tanah, ngegepret mamut di bawahnya tanpa ampun. Oliver syok dan bertanya-tanya kenapa naga hitam bisa keluar dari sarangnya. Ini nggak semestinya terjadi, tapi dia tetap nolak buat kabur. Sesumbar kalau mereka pernah ngalahin naga itu sekali, dan mereka bakal lakuin lagi. Derek langsung pasang posisi buat nahan semburan bola api naga, tapi dia kaget karena dia nggak sekuat dulu dan langsung terpental jauh.
Aine coba pakai bola apinya, tapi meski udah sembunyi di balik batu, dia kena ledakan dan langsung pingsan. Luna langsung bilang ke Oliver kalau mereka harus kabur, tapi Oliver malah nyuruh Philly ngebuff dia dan nekat nyiapin serangan terkuatnya buat diaduin sama bola api naga. Dia nyaris nggak bisa bertahan dan terpental kena gelombang kejut. Dia jatuh berlutut, linglung dan bingung. Luna cepat-cepat ngeraih dia dan bilang, mereka harus pakai kristal teleportasi darurat. Kalau enggak, mereka bakal mati di situ. Philly bilang kalau teleportasi darurat itu bakal ngirim mereka langsung ke ruang bos tingkat rendah, dan mereka harus ngelawan bosnya. Tapi Luna bilang nggak ada pilihan lain. Oliver setuju, dia nyeret sisa timnya dan buka portal buat kabur. Tapi sebelum mereka sempat masuk, naga itu nyeruduk masuk, ngebanting mereka mundur. Dan yang bikin mereka ngeri setengah mati, malah naga itu yang masuk ke dalam portal sebelum menghilang. Awalnya Derek mikir itu bagus, tapi Luna bilang itu hal terburuk yang bisa terjadi. Sekarang, parti petualang level rendah bakal mati dibantai naga itu. Luna bilang mereka harus balik ke guild, dan minta mereka maksa teleportasi siapapun yang ada di dungeon. Oliver setuju, dan mereka mulai lari keluar. Dan disitulah Luna ngasih tahu mereka alasan kenapa mereka ngerasa lemah banget. Itu karena Ornn nyiptain mantra orisinal yang ningkatin kekuatan serangan sihir apapun sampai 50 kali lipat. Philly kaget banget, soalnya bahkan Selma aja cuma bisa ningkatin 10 kali lipat. Tapi Luna bilang, itu kenyataannya. Dan itulah kenapa mereka dulu ngerasa kuat banget. Kenyataannya, mereka cuma kuat kalau bareng Ornn. Tanpa dia, mereka cuma sekumpulan petualang mediocre. Tapi Oliver nolak percaya fakta itu, dan bersumpah bakal bunuh naga itu tanpa Ornn. Sambil mereka semua lari menuju gedung guild, berharap naga itu belum makan korban jiwa. Oke, kita balik lagi ke lantai 50. Di sini Ornn ngasih tahu timnya kalau begitu mereka nyampe ke lantai 51, target mereka hari ini bakal kelar, dan mereka bisa langsung balik markas pakai bantuan kristal teleportasi. Semua anggota partinya ngangguk setuju. Tapi entah kenapa perut Ornn kerasa nggak enak banget. Firasat buruk itu deh. Dia celingukkan ngecek sekitar, tapi nggak nemu ada yang aneh. Terus dia nengok ke langit gelap dungeon, di mana awan nutupin matahari secara total. Sambil mikir, kenapa ya dia bisa ngerasa gelisah gini? Padahal segalanya kelihatan aman-aman aja sekarang. Dan bentar lagi mereka bakal ngelawan bos lantai yang harusnya sih enteng banget buat para pemandu ini. Habis itu mereka bisa santai dan pulang dengan status misi sukses besar. Jadi kenapa dia dapat firasat aneh yang seolah ngasih peringatan kalau ada sesuatu yang salah banget dan mereka harus cabut sekarang juga? Suara Carol mecahin lamunan Ornn pas dia nanya, kira-kira monster macam apa yang bakal mereka lawan kali ini? Ornn ngelihat antusiasme di mata cewek itu dan ngingetin kalau Carol itu tugasnya adalah tank, yang kerjaan utamanya ngelindungin rekan tim yang lain. Dia nggak bisa asal lari nyeruduk musuh sambil berharap bisa bantai semuanya sendirian. Tapi Carol kayaknya nggak setuju tuh. Dia malah jawab kalau dia bisa ngabisin semua musuh sendirian. Berarti secara teknis dia bikin kerjaan timnya jadi lebih gampang dan mereka nggak bakal kena bahaya kan? Lagi pula, dia percaya kalau tugas tank itu ya emang di garis depan, dan itu yang selalu dia lakuin tiap saat. Dia malah langsung minta saran, gimana caranya biar bisa tarung lebih jago lagi. Ornn cuma bisa ngahela napas capek dan bilang kalau Carol harus mulai belajar kerja sama tim, daripada nyoba ngelakuin semuanya sendirian. Makin cepet dia belajar, makin bagus buat masa depannya. Soalnya nanti bakal ada masa di mana satu-satunya cara buat maju adalah dengan ngandelin rekan tim. Carol sebenarnya nggak terlalu suka dengarnya, dia mikir itu ngebosenin. Tapi Logan nyuruh dia buat dengerin dan bersyukur karena udah dapat nasihat sekeren itu. Logan ngeklaim kalau petualang legendaris sekelas Albert aja pernah bilang kalau kerja sama tim itu kunci impian. Ornn langsung nengok ke arah si bocah pirang itu dan nanya, apa dia lagi ngomongin Albert dari klan Night Sky Silver Rabbit. Logan jadi semangat banget pas tahu ada orang lain yang juga hobi baca. Daripada bertingkah kayak orang barbar di dungeon mulu, Ornn bilang kalau dia rasa semua orang pasti tahu soal Albert yang hebat itu. Dia kan anggota terkuat yang gak terbantahkan dari Night Sky Silver Rabbit. Dan kabarnya dia gugur pas ngelawan naga hitam di lantai 92 tahun lalu. Logan bilang kalau bahkan dalam kematiannya, Albert jadi legenda yang bakal dikenang selamanya. Tapi Carol malah jadi agak murung, dan pelan-pelan bilang kalau Albert itu mati gara-gara nyoba ngelindungin salah satu rekannya, padahal itu harusnya tugas tank. Suasana hati Carol makin suram pas dia lanjut bilang kalau Albert tahu kematiannya bakal bikin senyum keluarganya hilang. Tapi dia nggak peduli. Makanya Carol mikir, cara terbaik jadi pelindung adalah ngejauhin orang yang mau dilindungin sejauh mungkin dari dirinya setiap saat. Dia nyimpulin kalau dia tarung sendirian di garis depan, sementara timnya diam di belakang. Mereka nggak bakal kena bahaya dan bisa kabur kalau situasi jadi kacau. Ornn ngelihat rasa sakit di muka Carol dan mutusin kalau masalah ini udah di luar wewenangnya. Sebagai orang luar, rasanya nggak pantas kalau dia ikut campur lebih jauh. Ornn mutusin buat nyairin suasana dan bilang ke Carol kalau dia ngandelin cewek itu buat ngurus musuh hari ini. Muka Carol langsung cerah lagi kayak sebelumnya, dan dia bilang serahin aja sama dia.
Sofia yang lihat itu juga pengen dapat perhatian. Jadi dia langsung nanya ke Orn apa aja kekurangan dia dan gimana caranya jadi rekan tim sekaligus penyihir yang lebih baik. Si Logan juga ikutan nimbrung dong. Dia bilang dia juga pengen tahu gimana caranya ningkatin kemampuan diri. Orn nyuruh mereka semua tenang dulu dan lanjut jalan ke lantai 36, tempat para pemula mulai pemanasan. Selma manggil Orn, bilang kalau hari ini adalah hari terakhir mereka dan bakal jadi yang paling menantang. Jadi mereka harus pastiin gak ada yang salah biar ekspedisi ini sukses. Selma terus nengok ke arah partinya Orn dan bilang kalau bocah-bocah itu kayaknya udah mulai suka sama dia. Orn jujur bilang kalau abis artikel koran itu keluar, dia kira dia udah kehilangan semua respek dari mereka dalam sekejap. Tapi ternyata dia salah, bocah-bocah ini jauh lebih pintar dan mandiri daripada kelihatannya. Selma setuju, bilang kalau grup ini emang kadang repotin, tapi masa depan mereka cerah banget. Terus Selma cerita ke Orn kalau kematian Albert itu pukulan telak banget buat klan mereka. Albert itu bintangnya klan, jadi klan mereka cepet banget keteteran. Dan disitulah mantan klannya Orn, si Parti Pahlawan, ngambil alih posisi teratas. Orn bilang kalau naga hitam itu emang musuh yang susah banget bahkan buat mereka. Dan mereka bisa aja kehilangan nyawa pas pertarungan itu, yang bakal bikin parti mereka lumpuh total. Selma bilang kalau kekosongan yang ditinggalin Albert masih kebuka lebar dan mereka belum bisa nambal itu sampai sekarang. Akhirnya, dia nembak langsung dong, nanya apa Orn mau gabung ke parti mereka. Orn ngerasa terhormat sih, tapi dia nolak halus. Katanya parti itu nggak butuh 2 enchanter, apalagi kalau salah satu enchanternya itu penyihir terbaik di benua ini. Selma jadi tersipu malu, tapi jawab kalau dia nggak bermaksud ngajak sebagai enchanter, tapi sebagai pendekar pedang. Ini bikin Orn kaget, tapi Selma bilang dia bakal ngamatin Orn hari ini buat ngeliat skill pedangnya kayak gimana. Nggak lama kemudian, mereka semua misah ke grup masing-masing, dan Orn ditinggal sendirian bareng 3 pemula yang harus dia awasin. Carol nanya kenapa mereka harus misah-misah gini. Soalnya dia nggak suka ide bakal nyasar di labirin gua ini. Orn ketawa dan bilang kalau ini latihan bagus buat mereka. Soalnya seringkali sebuah party harus misah buat ngecek beberapa lorong sekaligus demi nemuin jalan ke ruang bos. Makanya, klan dengan anggota banyak kayak Night Sky Silver Rabbit selalu diuntungin, karena mereka bisa nyisir seluruh sistem gua dengan cepet banget. Logan bilang kalau Orn kan udah pernah ke lantai terdalam yang pernah dilihat manusia, jadi harusnya mereka nggak bakal nemu masalah di sini. Sementara Selma dan Carol ngerubungin dia, nanya kayak apa sih dungeon di level yang lebih dalam dan monster macam apa yang ada di sana. Orn jawab kalau lantai dalam itu mulai sekitar lantai 72. Ekosistemnya berubah jadi pegunungan salju yang terjar dengan badai salju yang sering muncul. Plus ada kadal es yang ngintai di kegelapan nungguin mangsanya tidur. Habis itu, Orn nyuruh mereka fokus ke tugas sekarang. Dia nggak mau mereka malah ketakutan duluan, jadi mereka lanjut masuk makin dalam ke dungeon. Seluruh gua rasanya kosong melompong. Bikin suasananya jadi nyeremin banget. Logan bilang kalau mereka belum lihat satupun monster di lantai ini. Dia nengok ke Orn dan nanya apa lantai 40 emang biasanya kayak gini. Orn geleng kepala, sementara rasa mulas di perutnya makin kenceng. Dia mulai mikir apa firasatnya beneran kejadian. Dan emang bener, ada sesuatu yang salah banget sama dungeon hari ini. Carol mulai ribut pengen cepet-cepet lawan monster. Pas tiba-tiba dari balik salah satu batu, muncul Blue Goblin. Carol senang banget akhirnya lihat monster dan langsung nyerbu tanpa mikir 2 kali. Orn nyoba nyegah Carol, tapi cewek itu udah keburu jauh. Jadi Orn cepet-cepet pakai debuff penurun kelincahan buat ngurangin kecepatan si Goblin, yang ngebantu Carol ngebunuh monster itu dalam satu serangan cepat. Carol mulai selebrasi, tapi Orn melarang dia buat nyerbu musuh tanpa mikir. Dia jelasin kalau Blue Goblin itu sebenarnya cepet dan kuat banget. Carol bisa aja celaka tadi. Kalau itu kejadian, Logan sama Sofia juga bakal kepaksa keluar dari posisi aman dan ikut bahaya juga. Carol nyadar kesalahannya. Jadi buat ngehibur, Orn mutusin buat ngajarin dia gaya pertahanan aktif. Dia jelasin kalau Carol perlu fokus ke gerakan musuh dan nyerang di momen yang tepat, yaitu persis sebelum musuh ngelancarin serangan mereka. Ini bakal batalin serangan musuh dan ngasih keuntungan gede buat sisa anggota partinya. Carol dengerin dengan kagum, tapi nggak lama kemudian Logan nyingkirin dia dan minta diajarin juga. Tiba-tiba Orn nyuruh mereka balik badan, karena ada 2 monster serigala lari ke arah mereka dari belakang. Sebelum monster-monster itu bisa deket, perangkap sihir aktif dan nusuk badan mereka. Orn bilang ke Logan kalau dia harus mulai belajar mantra perangkap, yang bakal bikin timnya bisa fokus ke musuh di depan tanpa perlu was-was serangan bokongan dari belakang. Logan dengerin setiap kata dengan antusias banget. Dalam hatinya dia mikir pengen jadi penyihir yang persis kayak Orn dalam segala hal. Orn terus nengok ke Sofia dan bilang kalau dia harus mulai belajar pakai 2 mantra sihir sekaligus. Sofia jawab kalau itu kedengeran ribet, tapi Orn janji kalau itu nggak sesusah kedengerannya. Dan siapa aja bisa pakai 2 mantra sekaligus dengan sedikit latihan. Dia bilang kalau pengguna sihir level lanjut bahkan bisa pakai selusin mantra sekaligus. Sofia kaget banget dengernya dan nanya kenapa dia nggak belajar pakai versi yang lebih kuat dari sihirnya yang sekarang aja. Orn jelasin kalau pakai sihir serangan yang lebih kuat butuh waktu buat diproses dan disiapin.
yang bikin ada jeda waktu di mana mereka jadi rentan banget dan gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Sofia belajar pakai banyak mantra, dia bisa nyiapin mantra kedua pas mantra pertamanya mau ditembakin. Dengan cara ini, jeda waktunya jadi hampir nol dan dia nggak perlu ngehadapin kerentanan pas lagi tarung. Akhirnya mereka berhasil nyampe di ruang bos. Para pemandu ngumpul dan nyuruh para pemula buat berdiri di belakang dan nonton aja selagi mereka ngurus bosnya. Orang masuk ke ruang bos bareng yang lain dan nyuruh mereka fokus nyerang, sementara dia bakal nyoba support semampu dia. Pertarungan dimulai, dan On langsung main ofensif. Dia ngambil momen sempurna buat nyerang dan nebas kaki monster itu persis pas si monster mau nyerang, bikin dia sempoyongan mundur. Sebelum monsternya bisa mundur buat timangin badan, On udah masang perangkap di belakang yang nyiptain tembok, ngehalangin bos itu buat ngehindar. Selma langsung pakai sihir multicast, nyiptain 5 lingkaran sihir sekaligus. Selma nyerang, sementara si Teng nahan serangan monster. Dan pendekar pedang satunya nyelesain pertarungan dengan satu tebasan pedang. Para pemula nonton dengan takjub, soalnya pertarungannya kelar dalam sekejap mata. Logan gak percaya sama presisi gila dari cara tarung para ranker ini. Gak ada satupun langkah yang sia-sia, semuanya sempurna banget. Ekspedisi lanjut maju, nyelesain satu lantai demi satu lantai, sampai akhirnya nyampe di ruang bos lantai 50. Bosnya ternyata kepiting raksasa, dengan cangkang yang hampir gak bisa dihancurin. Selma bilang ke Orn kalau dia yang paling kuat di antara mereka. Jadi kalau Orn bisa nebas capit raksasa si kepiting, sisanya bisa mereka urus, dan mereka semua bisa pulang buat pesta makan-makan. Orn senyum dan ngeluarin pedangnya, jalan dengan pede ke arah monster raksasa itu, sementara si Teng ngingetin dia buat hati-hati, karena cangkang kepiting itu konon keras banget dan susah ditembus. Tapi Orn kayaknya nggak peduli tuh. Dia lompat ke udara dan gak hantam pedangnya ke sendi si kepiting, dengan gampang nebas putus capit raksasanya. Dengan hilangnya satu-satunya ancaman yang perlu diwaspadai, Selma dan yang lain dengan gampang ngabisin monster itu. Semua orang tepuk tangan karena ekspedisi akhirnya selesai dan mereka siap-siap buat balik. Tapi perayaan mereka langsung bubar jalan pas Orn merasa ada aura mengerikan yang gila banget. Dan tiba-tiba, realitas itu sendiri kayak pecah. Terus naga hitam muncul dari celah dimensi itu dan terbang lurus ngebut ke arah mereka. Selma dan para pengawas lainnya beneran dibuat speechless karena mereka tahu betapa bahayanya naga itu. Bahkan Orn pun awalnya bingung harus ngapain karena mustahil mereka bisa ngalahin monster selevel itu dengan kondisi sekarang. Satu-satunya opsi yang masuk akal cuma mencoba menyelinap melewati sang naga atau kabur ke kristal teleportasi. Tapi ya ngomong doang sih gampang. Masalahnya semua orang di sana udah terlalu gemetar ketakutan buat gerak 1 inci pun. Biasanya, monster bakal ngincar kerumunan yang lebih besar. Jadi kemungkinan besar para murid bakal jadi korban pertama naga itu. Orn sadar banget kalau dia lari sendirian, dia pasti selamat. Tapi nggak mungkinlah dia tega ninggalin anak-anak itu di belakang. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil risiko gila dan by one melawan naga hitam itu sampai titik darah penghabisan. Dia berteriak ke pengawas lain, memerintahkan mereka buat melakukan apapun demi menjaga murid-murid tetap hidup. Teriakan itu bikin mereka sadar dari rasa takut dan langsung ngambil posisi bertahan, sementara Orn maju menerjang naga itu. Tepat seperti prediksi Orn, si naga nembakin bola api langsung ke arah rombongan. Walaupun mereka udah pasang barrier, mereka semua tahu kalau pelindung itu nggak bakal kuat nahan semburan napas naga. Tapi tepat di momen benturan, Orn sempat melempar buff super cepat buat memperkuat barrier itu. Dan itu cukup buat nyelamatin nyawa semua orang. Prosesnya cepet banget sampai-sampai hampir nggak ada yang sadar kalau Orn baru aja pakai sihir support, kecuali Selma yang mata elangnya tajam banget. Tapi Orn punya masalah yang jauh lebih gede sekarang. Dia lagi sibuk nyari celah buat nyerang naga raksasa itu. Dia melempar belati ke arah mata naga. Dan meskipun naga itu sempat nutup kelopak matanya buat berlindung, itu justru yang diharapkan Orn. Pas mata naga itu tertutup, Orn melompat ke udara dan mengincar lehernya dengan serangan yang saking kuatnya sampai memicu ledakan kecil. Yang lain cuma bisa melongo kagum melihat Orn bisa ngeluarin kekuatan segede itu cuma dengan satu serangan. Tapi sayangnya, serangan sekeren itu pun masih belum cukup buat ngerogohin naga tersebut. Malah, naga itu kelihatannya nggak lecet sama sekali, dan ini bikin semua orang makin panik. Tapi Orn dengan santainya meyakinkan mereka buat nggak usah khawatir karena dia udah punya rencana. Dia memakai kalung khusus dan kembali menerjang buat nyerang naga itu. Pas si naga nembakin bola api ke arahnya, Orn membelokkan serangan itu pakai sihir dinding pemantul. Logan sampai takjub lihat kejadian barusan, karena dia belum pernah dengar ada sihir yang bisa memantulkan serangan balik ke musuh. Ya jelas aja, soalnya itu salah satu sihir orisinal ciptaan Orn sendiri. Orn sempat berharap api naga itu cukup kuat buat melukai tuannya sendiri, tapi ternyata naga itu masih segar bugar. Jadi Orn terpaksa harus mengambil langkah yang lebih ekstrim. Dia merapal sihir status boost ke dirinya sendiri, mantra yang melipat gandakan statistik semua skill dari atribut utamanya.
Tapi Selma masih cemas, karena sekuat apapun Orn, sekadar melipat gandakan statistik nggak bakal cukup buat menyaingi kekuatan naga itu. Tapi Orn emang nggak niat berhenti di situ. Dia lanjut merapal status boost ke dirinya sendiri 4 kali lagi, menaikkan kekuatannya jadi 32 kali lipat dari aslinya. Selma beneran nggak percaya, karena normalnya kalau kamu merapal mantra yang sama berkali-kali, itu cuma bakal ngereset durasinya, bukan numpuk efeknya. Selma nggak habis pikir, gimana caranya Orn bisa melakukan hal mustahil kayak gitu. Tapi, firasatnya bilang kalau ini bukan satu-satunya trik yang disembunyikan Orn. Dengan boost 32 kali lipat, Orn sekarang bisa bergerak saking cepatnya, sampai mata orang biasa nggak bisa ngikutin gerakannya. Sayangnya, dia nggak bisa mempertahankan mode ini lama-lama, karena merapal setara 30 mantra sekaligus itu membebani tubuhnya banget. Dia pengen mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin, jadi dia melompat lagi ke arah naga. Tapi pas dia lagi di udara, naga itu mengayunkan ekornya buat ngehajar Orn sampai jatuh. Hebatnya, Orn berhasil bikin pijakan melayang di bawah kakinya buat menghindari sabitan ekor itu. Dan pijakan yang baru aja dibuat Orn itu bukan hasil dari mantra biasa. Itu adalah hasil dari kemampuan spesial Orn, sebuah kekuatan langka yang cuma dimiliki segelintir manusia. Dalam kasus Orn, kemampuannya adalah Magical Convergence, atau konvergensi sihir, yang memungkinkannya mengumpulkan mana di satu titik dan mematrikannya. Dia juga bisa pakai sihir murni buat meluncur di udara, jadi kemampuan ini fleksibel banget buat pertarungan. Tapi bukan berarti kemampuan ini cuma milik Orn. Oliver si pahlawan juga kebetulan punya kemampuan yang sama. Bedanya kalau Oliver pakai itu buat memperkuat serangannya, bukan buat mobilitas kayak Orn. Orn merapas serangkaian buff ke pedangnya sambil maju buat serangan berikutnya. Dan kali ini, dia beneran berhasil ngasih damage yang lumayan ke naga itu. Tapi, beban fisik akibat mempertahankan semua buff itu mulai kerasa efeknya. Selma bisa lihat kalau Orn mulai kewalahan di sana, tapi pengawas lain nggak cukup kuat buat ngelawan naga itu. Bahkan kalau Selma nekat gabung tanpa mereka, dia rasa dia nggak bakal banyak membantu Orn. Ini pertama kalinya Selma ngerasain teror yang nyata setelah sekian lama, sampai badannya nggak berhenti gemetar. Tapi dia tetap berusaha sekuat tenaga menjaga murid-murid tetap aman, biar Orn bisa fokus tarung. Bertahun-tahun yang lalu, pas Orn masih kecil, dia biasa menghabiskan waktu seharian main bareng Luna dan Oliver di desa, hidup damai dan harmonis. Tapi semua itu berubah total saat tragedi menyerang desa mereka. Suatu hari, Orn dan Oliver lagi latihan di luar desa. Dan pas mereka balik, mereka nemuin seluruh desa udah rata dengan tanah dibakar bandit. Dan semua orang yang mereka kenal udah dibantai di jalanan. Hati mereka hancur berkeping-keping, dan mereka benci diri sendiri karena gak bisa melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Mereka menghabiskan sisa hari itu buat menguburkan jasad teman dan keluarga mereka. Sejak hari itu, Orn dan Oliver bersumpah satu sama lain, kalau mereka bakal jadi cukup kuat buat memastikan tragedi kayak gini nggak terulang lagi. Itu janji yang diperjuangkan Orn seumur hidupnya, jadi nggak mungkin dia ngebiarin seekor naga menghalangi dia melindungi teman-temannya sekarang. Kabut ungu yang menyelimuti naga sekarang adalah tanda kalau dia bakal ngeluarin serangan terkuatnya. Selma jadi penasaran, apa rencana Orn buat ngadepin situasi ini. Orn sadar kalau kabut ungu itu cara kerjanya mirip sama konvergensi sihir, artinya naga itu lagi ngumpulin energi buat nyerang. Naga itu pakai energinya buat membentuk senjata dari segala arah, tapi terakhir kali Orn lawan makhluk ginian, senjatanya jauh lebih banyak dari ini, jadi kayaknya si naga masih meremehkan dia. Orn berniat manfaatin celah itu. Jadi pas naga mulai menembaki Orn, dia ngedes ke kiri dan kanan buat menghindar, terus pakai bola api buat mengalihkan perhatian naga, biar dia bisa mendekat buat nyerang lagi. Tapi sialnya, dengan energi ekstra yang dikumpulin naga itu, sisiknya jadi terlalu keras buat ditembus pedang Orn. Yang bikin makin parah, Orn hampir gak punya ruang napas karena naga itu terus-terusan memborbardir dia pakai serangan mana. Jadi dia bikin dinding batu buat berlindung. Tapi itu nggak berjalan mulus sesuai harapan. Karena naga itu cerdik banget, membelokkan salah satu tombak sihirnya memutari dinding, bikin Orn jadi sasaran empuk. Untungnya, Orn udah nyiapin mantra dinding pemantul buat situasi darurat kayak gini. Tapi sumpah deh, dia beneran bisa mati barusan. Yang lain terus nonton sambil nahan napas berharap Orn menang. Tapi Selma skeptis ini bakal mudah. Soalnya walau Orn bisa ngimbangin naga itu, dia belum mendaratkan serangan yang mematikan. Ternyata, tarung solo itu jauh lebih berat dari dugaan Orn. Soalnya, sebenci apapun dia sama mantan partinya yang udah mengkhianati dia, Orn gak bisa memungkiri kalau mereka itu berguna banget. Terakhir kali mereka lawan naga, Derek dan Luna ngeblokir semua serangan mana. Amu ngasih tembakan perlindungan yang sempurna, dan Divine Slash milik Oliver cukup kuat buat menebas musuh. Tapi tanpa mereka di sini, Orn terpaksa harus ngerjain tugas mereka semua sendirian sekaligus. Dia tahu ini nggak bakal gampang, tapi gagal bukan pilihan buat dia. Jadi dia harus cari cara biar ini berhasil.
Dia mulai pakai teknik pertahanan aktif yang dia ajarin ke Caroline, buat bikin naga itu goyah dan ngacauin pola serangannya. Sambil mancing dia menjauh, biar nggak ada serangan nyasar ke arah murid-murid. Begitu jaraknya udah aman, Orn melepaskan rentetan mantra ledakan api ke naga itu sekaligus. Naga itu sih masih kelihatan nggak kenapa-napa. Tapi Orn udah tahu kalau ini nggak bakal cukup buat ngebunuh dia. Makanya tadi dia udah sedikit memodifikasi mantra bola apinya. Dia ngubah mantra itu jadi jebakan yang menyerap mana di sekitar buat aktif ulang secara berkala dengan intensitas yang makin gede. Artinya, ledakan itu bakal terus ngehajar naga itu berulang kali sampai Orn membatalkan mantranya. Ledakan itu berhasil ngurangin banyak banget darah si naga. Tapi dia nolak buat tumbang, dan akhirnya berhasil ngehancurin semua lingkaran sihirnya. Untungnya, Orn masih punya beberapa trik lagi. Karena dulu Oliver yang ngasih serangan terakhir pakai Divine Slash, Orn mutusin buat melakukan hal yang sama pakai jurus itu versi dia sendiri. Pas naga itu meluncurin bola api ke arahnya, Orn melepaskan Divine Slash-nya, dan biar nggak ditangkis, dia merapal buff tumbukan tepat saat serangannya beradu sama api naga, bikin tebasannya melaju lebih jauh dengan daya dorong lebih kuat, sampai akhirnya menghantam naga itu telak. Ledakan besar pun terjadi, dan potongan tubuh naga jatuh ke lantai. Semua orang mengira Orn udah berhasil ngalahin monsternya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, naga itu masih hidup dan sehat walafiat. Ternyata naga itu mengorbankan ekornya buat ngeblokir tebasan Orn, sesuatu yang nggak diperhitungkan Orn sama sekali. Tapi kalau dipikir lagi, harusnya dia udah menduga hal kayak gini dari bos sekuat itu. Naga itu mulai nembakin lebih banyak ledakan ke Orn, jadi dia lari-lari lagi buat menghindar. Tapi di tengah jalan, durasi buffnya habis, jadi kekuatannya balik normal lagi. Selma melihat ini dan mencoba bantu Orn dengan merapal buff status versinya sendiri. Tapi Orn langsung membatalkan sihir itu dan nyuruh dia jangan ikut campur. Soalnya buff Selma nggak cukup kuat buat ngasih efek di situasi segenting ini. Dia nyuruh Selma fokus aja ngelindungin murid-murid, karena dia masih sanggup ngurus naga itu sendirian. Dan sambil ngomong gitu, dia merapal lagi status boost 5 lapis ke dirinya sendiri sebelum ngehajar naga itu pakai mantra Thundershock yang udah dibuff. Kekuatan ledakannya bikin naga itu terpental nyotuh dari langit dan menghantam tanah. Yang lain bertanya-tanya, apa akhirnya naga itu mati? Tapi enggak, makhluk itu entah gimana masih hidup juga. Orn hampir nggak percaya naga itu belum mati juga, karena dia udah mulai kehabisan trik. Pedangnya udah jauh melampaui batas dan hancur berkeping-keping di tangan Orn. Tapi naga itu juga udah sekarat. Jadi satu serangan mantap lagi harusnya cukup buat ngabisin dia. Orn menjatuhkan pedang yang rusak dan memutuskan buat ngeluarin kartu asnya. Dia merapal mantra penghancur dan memanggil Great Sword hitam pekat. Senjata yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Mantra penghancur ini memadatkan sihir yang udah diamplifikasi tinggi banget menjadi bentuk pedang, setara dengan mantra tingkat spesial. Orn lalu melompat ke arah naga buat satu serangan terakhir. Tapi bukannya maju lurus, dia memantulkan dirinya ke puluhan dinding refleksi yang tersebar di medan tempur buat nambah kecepatan, sebelum akhirnya menebas naga itu dari atas dan menghabisinya untuk selamanya. Kembali ke permukaan, mantan partinya Orn sedang terburu-buru balik ke dungeon. Rencananya sih, saat teleportasi paksa aktif, semua orang yang ada di dalam dungeon bakal ditarik keluar ke permukaan. Tapi betapa syuknya mereka. Baru saja mau masuk, mereka malah berpapasan langsung dengan naga hitam. Awalnya mereka semua kaget setengah mati, tapi Luna segera sadar kalau naga itu sebenarnya sudah mati dan pasti ikut terteleportasi bersama beberapa petualang lainnya. Dan tepat di sebelah bangkai naga itu, dia melihat Orn sedang bertumpu pada pedangnya dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Luna bisa melihat kondisi tubuh Orn sudah babak belur parah, jadi dia bergegas mendekat untuk menyembuhkannya. Tapi Orn malah menghentikannya, dan cuma minta tolong supaya Luna membereskan sisa kekacauan di situ, karena dia cuma pengen pulang dan tidur siang. Di momen inilah Luna sadar kalau cuma Orn satu-satunya orang yang terluka di tim itu, yang artinya dia pasti mengalahkan naga itu sendirian. Terdengar mustahil kan? Dan ngomong-ngomong soal mustahil, si Derek menolak mentah-mentah buat percaya hal itu, dan bukti atau fakta sebanyak apapun gak bakal bisa mengubah isi kepalanya. Orn sudah tahu kalau ngomong sama orang bebal kayak dia cuma bakal buang-buang napas, jadi dia nyuekin provokasi Derek dan lanjut jalan pulang, yang bikin Derek makin emosi. Tepat saat itu, Luna meneriaki Derek dan menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Singkatnya, Luna bilang kalau Derek itu beban, dan dia bakal tetap jadi beban sampai dia bisa menerima fakta kalau dia itu lemah tanpa bantuan Orn. Mendengar fakta yang begitu logis bikin Derek ngamuk, jadi dia mencoba menyerang Luna. Tapi Luna nggak bercanda waktu nyebut Derek itu beban, karena dia bisa membekukan Derek di tempat tanpa perlu repot-repot mengangkat jari. Dan dia bisa saja mengakhiri karier orang itu saat itu juga kalau dia mau.
Untungnya Oliver berteriak menyuruh mereka berdua berhenti bertengkar. Akan tetapi, meskipun sudah jelas banget kalau dia salah menilai Orn lemah, Oliver tetap menolak mengakui pada dirinya sendiri kalau dialah masalahnya. Setelah semua orang pulang, anak-anak Silver Rabbit ditugaskan buat mengisi laporan tentang apa saja yang terjadi selama ekspedisi. Jadi, Sofia berencana nulis semua hal tentang betapa kerennya Orn. Dia semangat banget buat mulai nulis. Tapi sesaat kemudian, Selma pulang ke rumah dengan wajah yang kelihatan capek banget. Selma langsung ambruk ke kasur tanpa ngomong sepatah kata pun. Sofia ingin melakukan sesuatu yang manis buat Selma, jadi dia menyarankan supaya mereka mandi bareng biar rileks. Selma setuju banget sama ide itu, jadi mereka langsung menuju pemandian. Saat lagi berendam, Selma tanya ke Sofia, gimana pendapatnya soal performa Orn hari ini. Sofia agak bingung harus jawab apa, karena apa yang dia lihat bikin dia sadar kalau Orn itu kuat banget. Saking kuatnya, Sofia sampai nggak habis pikir sama apa yang barusan Orn lakukan. Tapi Sofia bilang kalau sebenarnya nggak terlalu sulit buat mengikuti apa yang Orn lakukan. Selma kaget mendengarnya dan langsung duduk tegak buat nanya apa saja yang berhasil dilihat Sofia selama pertarungan Orn. Sofia menjelaskan kalau meskipun kekuatan dan gerakan Orn benar-benar nggak ada tandingannya, semua hal lain yang dia lakukan sebenarnya cuma teknik dasar. Dia cuma menggunakan teknik-teknik yang pernah diajarkan tentang bertahanan aktif, penggunaan sihir, dan enchantment. Tapi tetap saja luar biasa, karena dia berhasil menjalankan semua peran itu sendirian. Selma kagum banget, Sofia bisa menangkap begitu banyak detail dari pertunjukan gila Orn tadi. Dan sekarang dia malah merasa minder, karena dia tahu nggak mungkin dia bisa menyaingi kekuatannya Orn. Tapi Sofia bilang dia tetap paling menghormati Selma, dan hal itu nggak akan pernah berubah. Jadi dia bilang ke Selma buat jangan terlalu memaksakan diri. Ngomong-ngomong soal memaksakan diri, besok paginya On menderita efek samping karena terlalu memforsir tenaga pas lawan naga. Dia sudah tahu ini bakal kejadian, dan dia malah merasa beruntung karena mengingat seberapa banyak sihir yang dia pakai, dia cuma kena sedikit nyeri badan. Dia bangun buat melihat keluar jendela, dan anehnya, dia melihat Selma lagi jalan ke arah tempatnya. Beberapa menit kemudian, mereka ketemuan di kafe, dan Selma minta maaf karena mengganggu dia begini. Tapi dia benar-benar ingin mengecek kondisi On buat memastikan dia baik-baik saja. Orn bilang gak ada alasan buat khawatir karena dia sehat walafiat. Tapi dia menghargai banget Selma yang sudah jauh-jauh datang buat menjenguknya. Selma berdiri dan secara resmi berterima kasih ke Orn karena dialah satu-satunya alasan mereka berhasil menyelesaikan ekspedisi tanpa ada satupun korban jiwa. Dan dia bersyukur banget atas apa yang sudah Orn lakukan. Dia bertanya apa Orn bersedia datang ke klannya, karena ketua klan ingin bertemu dengannya. Dan karena Orn lagi nggak sibuk-sibuk amat hari ini, dia setuju. Setelah sampai di markas klan, sang ketua langsung to the point dan nanya apa Orn mau bergabung dengan klan Silver Rabbit. Dia bilang Orn bisa bergabung sebagai penyerang garis depan untuk unit 1, kelompok petualang terkuat mereka, dan dia bakal langsung dipromosikan jadi letnan kalau bergabung. Orn kaget mendengarnya, karena belum pernah ada ceritanya orang semuda dia jadi letnan. Tapi ketua klan bersikeras kalau Orn punya pengalaman dan skill yang lebih dari cukup buat posisi itu. Orn merasa tersanjung dengan tawaran itu, dan orang lain manapun pasti bakal langsung menyambar kesempatan emas ini. Tapi dia nggak mau langsung kasih jawaban, jadi dia minta waktu buat memikirkannya matang-matang. Ketua klan mengerti dan bilang Orn boleh ambil waktu sebanyak yang dia butuhkan. Tapi pas Orn mau pulang, dia dikabari kalau ketua guild petualang juga ingin bertemu dengannya. Jadi dia memutuskan buat langsung ke sana. Di perjalanan, Orn memikirkan tawaran dari Silver Rabbit, dan itu emang tawaran yang bagus banget. Tapi dia nggak bisa berhenti khawatir kalau ujung-ujungnya bakal sama kayak nasibnya di tim lamanya. Dan itu hal terakhir yang dia inginkan. Dia bahkan malas memikirkan para bajingan itu setelah semua hal yang mereka lakukan padanya. Tapi sialnya, pas dia sampai di pertemuan dengan Guildmaster, dia mendapati kalau mantan anggota partinya juga ada di sana. Ya, pertemuan dimulai, dan Guildmaster menyebutkan kalau semua laporan mengatakan Orn lah yang membunuh naga hitam. Jadi, dia bertanya ke Orn apa itu benar, dan Orn mengkonfirmasinya. Tapi sedetik kemudian, Derek dan temannya mendeci dan bilang kalau Orn harusnya berterima kasih sama mereka, karena dia cuma beruntung bisa mendaratkan serangan terakhir setelah mereka melemahkan naga itu. Dan jujur saja aku kagum, karena tingkat halusinasi mereka ini setara sama fans yang masih percaya Gojo bakal bangkit lagi. Orn dengan tepat menyuruh Derek tutup mulut, karena dia terlalu bodoh buat punya opini yang valid. Derek sudah siap mau ngamuk. Tapi Guildmaster menyuruhnya duduk manis sebelum dia kena skors. On kemudian bicara ke Oliver dan bertanya kenapa dia bisa-bisanya berpikir kalau membawa enchanter baru turun ke lantai 92 di hari pertamanya itu ide bagus. Dia bertanya apa Oliver pikir itu bakal mudah cuma karena dia pernah ke lantai itu sebelumnya. Dan ucapan Orn benar-benar menohok tepat sasaran. Tapi gengsi Oliver terlalu tinggi buat mengakuinya. Orn mulai memarahi dia habis-habisan atas keputusan bodohnya.
karena dia ingat banget pernah memperingatkan Oliver buat nggak pergi ke sana karena dia belum cukup kuat. Tapi Oliver berkilah kalau mereka punya enchanter dengan sihir yang lebih efektif dari Orn. Harusnya gampang buat menembus lantai yang lebih dalam. Di titik ini, Orn bahkan udah nggak marah soal pemecatannya. Tapi dia marah karena Oliver kayaknya nggak paham seberapa pentingnya tugas seorang enchanter itu. Oliver membantah dan berteriak kalau dia paham sepenuhnya nilai seorang enchanter. Makanya dia cari yang baru. Tapi dari cara dia ngomong, jelas banget bagi Orn kalau dia nggak ngerti apa-apa soal apa yang sebenarnya enchanter lakukan. Orn mulai menyebutkan satu persatu durasi sihir, resistensi dan buff untuk setiap anggota tim, dan menjelaskan kalau seorang enchanter harus memantau semua angka itu. Sambil kasih komando ke party dan mengikuti pergerakan lawan juga. Dia menantang Oliver. Apa dia pikir dia bisa melakukan semua itu kalau dia mencobanya? Sementara itu, kembali ke markas klan Silver Rabbit, Logan, Sophia, dan Caroline sedang berjalan di lorong sambil ngobrolin apa yang mungkin bakal dilakukan Orn di masa depan. Gak ada satupun dari mereka yang dengar kabar dari Orn sejak kemarin. Tapi mereka pikir bakal keren banget kalau dia gabung sama Silver Rabbit, karena mereka bakal bisa menghabiskan lebih banyak waktu bareng dia. Jadi mereka memutuskan buat pergi dan mengajak dia bergabung. Sementara itu di taman, Selma lagi duduk sendirian memikirkan Orn juga. Dia bakal senang banget kalau Orn gabung ke klan. Tapi dia ragu, Orn mau jadi rekan satu tim sama orang kayak dia. Lagi pula, dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, nggak ada yang bisa dia lakukan buat mendukung Orn. Dan satu tim sama dia cuma bakal memperlambat Orn. Beberapa saat kemudian, anak-anak lari menghampiri Selma dan tanya apa dia tahu di mana rumah Orn. Selma balik tanya kenapa mereka butuh alamat Orn. Jadi mereka menjelaskan kalau mereka berencana mengajak Orn gabung ke klan. Tapi Selma merasa itu bukan ide bagus. Dia juga pengen Orn bergabung, tapi dia bilang ke anak-anak kalau mereka cuma bakal jadi beban buat Orn kalau mereka memaksanya bergabung. Akan tetapi, anak-anak itu sebenarnya sudah sadar sepenuhnya soal hal ini. Mereka tahu itu pilihan egois yang bakal menahan potensi Orn, tapi ada begitu banyak yang bisa mereka pelajari darinya, dan mereka ingin tumbuh jadi cukup kuat buat berdiri di samping Orn sebagai setara. Mendemar ini bikin Selma sadar kalau ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari Orn juga, dan biarpun sekarang dia belum pantas, dia bisa terus berlatih jadi lebih kuat buat mengejar ketertinggalannya. Karena alasan inilah dia setuju membiarkan anak-anak mencoba meyakinkan Orn, tapi dia nggak bakal menyebarkan data pribadi orang tanpa alasan. Jadi daripada kasih alamat rumahnya, dia memberitahu mereka kalau Orn baru saja ada pertemuan di guild. Jadi kalau mereka buru-buru, mereka mungkin bisa menemukannya sebelum dia pergi. Sementara itu, Orn baru saja keluar dari guild, dan karena dia sudah memberikan pernyataannya, mantan partinya bakal kena penalti atas masalah yang mereka timbulkan. Dia bersiap pulang buat istirahat, tapi tiba-tiba dia melihat anak-anak itu lari ke arahnya. Dan entah kenapa dia punya firasat kalau ngobrol sama mereka bakal jadi ribet. Jadi dia menyelinap ke gang dan mulai kabur. Sayangnya, luka-lukanya dari kemarin bikin dia susah lari cepat buat menghindari mereka. Jadi Orn menciptakan beberapa pijakan mana dan melompat ke salah satu atap buat kabur. Dia melihat anak-anak itu lewat dari atas dan menghela napas lega saat mereka berlalu. Tapi dia masih perlu sembunyi, jadi dia akhirnya lari masuk ke tokonya si kakek. Si kakek bingung kenapa Orn mencoba sembunyi dari sekumpulan bocah. Jadi dia tanya ada apa, dan Orn menjelaskan kalau dia khawatir mereka bakal memintanya gabung ke Silver Rabbit karena dia sudah memutuskan buat menolak tawaran itu. Dan dia nggak tega menyakiti perasaan mereka dengan bilang tidak. Si kakek bisa melihat kalau Orn pasti sangat peduli sama anak-anak itu sampai mau menjauhkan mereka dari rasa kecewa. Tapi mereka kelihatannya sangat mengagumi Orn. Jadi pria tua itu bilang padanya kalau dia nggak harus menjalani hidup sendirian gara-gara apa yang sudah terjadi. Dan mendengar itu bikin Orn jadi banyak pikiran. Malam harinya, Orn pergi ke atas bukit buat merenungkan semuanya. Tapi dia kaget karena Sophia muncul nggak lama setelahnya. Sophia kaget melihatnya di sana, karena dia cuma kebetulan lewat. Tapi mumpung Orn ada di situ, dia menggunakan kesempatan ini buat berterima kasih dengan layak ke Orn, karena sudah menyelamatkan mereka. Dia kemudian meminta Orn buat bergabung dengan Silver Rabbit. Tapi sebelum memberikan jawaban, Orn bertanya apa pendapat Sophia tentang Silver Rabbit. Dia bilang Silver Rabbit sudah mengajarinya banyak hal dan memberinya begitu banyak kenangan bahagia. Tapi yang paling penting, dia bilang itu adalah tempat di mana dia merasa pulang. Dan pernyataan itu benar-benar menyentuh hati Orn. Jadi, akhirnya, dia membuat keputusannya. Besok paginya, Orn menemui ketua klan dan memberitahunya kalau dia mau menerima tawarannya dan bergabung dengan Silver Rabbit. Sang ketua senang mendengarnya, lalu Selma membawakan seragam buat Orn untuk meresmikannya. Begitu yang lain tahu kalau Orn sudah resmi jadi anggota, mereka semua lari menghampirinya buat memberikan sambutan hangat. Dan Orn membalas kalau dia menantikan kerjasama dengan mereka.